Bab 421 biarkan aku mengajari Kakak Yun, baiklah. Hanya satu sentuhan di bahu. Dan bahkan dengan jubah Phoenix di antara. Dan itu bahkan adalah putra dari daging dan darah. Untuk benar-benar mematahkan pergelangan tangannya tanpa belas kasihan, dan mengurungnya selama setengah tahun. Semangat Kaisar Phoenix terhadap putrinya ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan langit dan bumi. Sebagai perbandingan, hal-hal yang dia lakukan beberapa hari ini cukup baginya untuk dieksekusi oleh 1000 luka, 800 kali lipat. Dan tumbuh dalam perlindungan ekstrim semacam ini, tidak hanya hati Feng Shuir, bahkan tubuhnya juga murni hingga ekstrim. Dan semakin murni objeknya, semakin mudah membangkitkan keinginan untuk mencemari dan memiliki di dalam lubuk hati laki-laki, terutama orang seperti Yun Che, yang tidak pernah memaksa dirinya sendiri. Yun Che tidak menarik kelingkingnya, dan alih-alih berkata sambil tersenyum ketika dia menatap mata seperti bintangnya, Shuir, ayah kerajaanmu benar-benar menyayangimu. Dia tidak ingin orang lain menyentuh Anda, karena dia khawatir Anda akan dirugikan oleh orang lain. Petik 2. Aku tahu, ayah kerajaan adalah orang yang paling peduli padaku di dunia ini. Feng Shuir berkata dengan senyum tipis. Namun, jika itu seseorang yang kamu sukai dan intim, secara alami tidak akan ada masalah dengan kontak fisik, dan bahkan dapat membuat satu sama lain lebih intim dan saling menyukai. Apakah Shuir berpikir bahwa saya adalah seseorang yang akan merugikan Shuir, atau seseorang yang disukai Shuir? Kata Yun Che dengan wajah murni dan serius. Feng Shuir tanpa ragu menjawab, Kakak Yun sangat baik, tentu saja aku suka Kakak Yun. Bersama dengan Big Brother Yun membuat saya benar-benar bahagia, Big Brother Yun bahkan telah menyadari mimpi yang saya miliki selama bertahun-tahun. Petik 2. Yun Che tersenyum, dan mengulurkan kelingkingnya di hadapan Feng Shuir, kalau begitu mari kita bersumpah. Petik 2. Tapi, Feng Shuir masih ragu dan malu-malu. Tenang, hanya ada kita berdua di sini, ayah kerajaanmu tidak akan melihat, tidak akan tahu, yang berarti dia tidak akan marah. Juga, Shuir sudah 16 tahun ini. 16, adalah usia di mana Shuir sudah dewasa. Ayah kerajaan Anda tidak dapat melindungi Anda seumur hidup, jadi Anda harus mulai belajar untuk menjadi dewasa dan mandiri. Pertama-tama, Anda perlu membuat keputusan sambil mengikuti kedalaman hati Anda, menggunakan perasaan dan penilaian Anda sendiri, dan tidak selamanya mematuhi kata-kata orang lain. Petik 2. Dengan perlindungan yang diterima Feng Shuir, tentu saja tidak ada yang akan mengatakan kata-kata semacam itu padanya. Datang dari mulut Yun Che, dampak yang dibawa oleh kata-kata ini ke hati Feng Shuir, yang tidak memiliki setitik debu, bisa dibayangkan dengan baik. Dia sudah terbiasa dengan cara hidup yang telah bertahan selama 16 tahun. Namun, keinginan untuk menerobos dunia diri dan pengekangan dari masa lalu hingga saat ini, lebih merupakan naluri bawaan yang tersembunyi dalam kedalaman kesadaran manusia. Kata-kata yang belum pernah terdengar sebelumnya, membuat hati Feng Shui merasa seolah-olah telah melakukan kontak dengan dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mendengarkan detak jantungnya, dan mengulangi kata-kata Yun Che sekali lagi di benaknya. Ikuti hatinya, buat keputusan yang ingin dia buat. Akhirnya, dengan susah payah, Feng Shuir membuat resolusi yang bisa dikatakan sebagai yang terhebat sejak ia dilahirkan. Dia meniru tindakan Yun Che, perlahan-lahan memperpanjang kelangsingannya yang ramping dan cantik, dan perlahan menyentuh ke arah kemerahan Yun Che. Gerakannya sangat lambat, gugup, bingung, dan tak berdaya. Bersama dengan semacam antisipasi lemah. Akhirnya, kelingkingnya melakukan kontak dengan kelingking Yun Che atas kemauannya sendiri. Seketika, seolah-olah dia mengalami sengatan listrik, dia menarik kembali tangan kecilnya sekaligus. Tapi Yun Che tidak memberinya kesempatan seperti itu, jarinya dengan cepat maju, dan cepat namun dengan lembut mengikat ke kelingkingnya. Seketika, sensasi sentuhan lembut dan halus ke titik yang tak terduga datang, seolah-olah dia telah menyentuh yang paling sempurna dan tanpa cacat. Giok hangat murni di dunia. Feng Shuir menangis ringan, seluruh tubuhnya menjadi kaku sedikit. Kelingkingnya tanpa sadar ingin berjuang bebas, namun terikat erat oleh Yun Che. Di tengah kegugupan, kelingkingnya erat dipilin dengan jari Yun Che, seluruh tubuhnya lebih tidak bergerak sama sekali, karena dia bahkan tidak berani membuka matanya. Pinky bersumpah, kata-kata yang kita ucapkan sebelumnya tidak akan pernah ditolak. Setelah Shuir berusia 20, kita akan pergi bersama ke daerah salju es ekstreme Blue Wind Nation untuk melihat salju yang tak berujung. Yun Che mengangkat pergelangan tangannya, menarik tangan kecil Feng Shuir, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya saja, setelah suaranya jatuh, dia masih tidak mengendurkan jarinya. Suaranya, juga menjauhkan kegugupan dan ketidakberdayaan Feng Shuir, dan membuat ekspresinya akhirnya agak tenang. Dalam Sky Poison Pearl, Jasmine menatap Yun Che yang menekuk kemerahan Feng Shuir dengan mata dingin, wajah mungilnya yang indah namun tidak alami penuh cemoohan. Dia mulai lagi. Kemanapun orang bodoh ini pergi, kapanpun dia bertemu dengan seorang wanita yang agak cantik, dia akan segera mengungkapkan sifatnya yang cabul dan buas, dan tidak akan pernah berubah. Petik 2. Shuir, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa sedih, atau merasa sulit menerimanya? Melihat bahwa meskipun Feng Shuir menjadi tenang lagi, matanya masih tertutup dan tidak mau membuka, Yun Che bertanya sambil bergerak sedikit lebih dekat. Oh, itu perasaan yang sangat aneh. Bulu mata Feng Shui gemetar samar, saat dia menjawab dengan lembut. Aneh. Ini semacam perasaan yang tak terlukiskan, tapi itu tidak menjijikkan, juga tidak sedih. Aku tidak pernah merasakan perasaan aneh semacam ini.
Juga hatiku tiba-tiba berdetak begitu cepat. Kakak Yun, dapatkah kau memberitahuku seperti apa merasakan ini? Aku tidak bisa mengatakan ini padamu, karena itu perlu Suir sendiri untuk merasakan dan memahami. Kata Yun Ce dengan senyum tipis. Ekspresinya saat ini, persis seperti serigala jahat besar yang sedang menyelinap di atas kelinci putih kecil. Setelah sedikit ragu, tiba-tiba dia menggenggam seluruh tangannya. Tangan Feng Suir sangat kecil, dan benar-benar digenggam dalam tangannya dalam sekali jalan, begitu saja. Ah, Feng Suir mengucapkan tangisan samar, namun reaksinya kali ini, tidak seakut waktu sebelumnya. Bahkan pergulatan hanya terjadi dalam satu instan bawah sadar di awal. Lalu, bagaimana dengan ini, perasaan seperti apa yang Suir miliki? Sue Ce dengan lembut memegang tangan kecil Feng Suir. Ada semacam kelembutan yang tidak bisa dia gambarkan, hanya memegang tangannya dalam keheningan seperti itu, dia merasakan sistem saraf seluruh tubuhnya menjadi tidak terkendali, tidak mau melepaskan apapun yang terjadi. Detak jantung menjadi lebih cepat, Feng Suir dengan ringan bergumam, jadi melakukan kontak dengan kakak Yun benar-benar akan menjadi perasaan yang aneh. Kakak Yun, bisakah kita tetap seperti ini sedikit lebih lama? Aku benar-benar ingin tahu seperti apa merasakan ini. Petik 2. Permintaan semacam ini, bagaimana Yun Ce tidak setuju, bagaimana dia berharap dia bisa memegang tangannya selamanya. Dengan mata terpejam, Feng Suir merasakan perasaan itu dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut mengucapkan, saya masih tidak mengerti. Saya sepertinya merasakan jantung kakak Yun berdetak. Wah, garis keturunan Phoenix Big Brother Yun begitu murni, bahkan lebih murni daripada saudara laki-laki kerajaan saya. Feng Suir membuka matanya, dan menatap Yun Ce dengan bingung, aneh sekali, mengapa kakak Yun belum mengolah dunia Ode of Phoenix. Meskipun Yun Ce memiliki World Ode dari keterampilan tahap kelima dan keenam Phoenix, ini hanya keterampilan mendalam yang dilakukan oleh dua tahap ini. Aktivasi keterampilan yang mendalam membutuhkan seni yang mendalam dengan kekuatan yang sesuai, sementara Yun Ce melompati aturan ini dengan kekuatan benih dewa jahat dan kemampuan komprehensifnya sendiri, dengan paksa mengaktifkan tarian Empyrean Phoenix dan bintang hangus setan Lotus dengan yang paling dasar api Phoenix. Tetapi dalam hal kekuatan, mereka secara alami jauh lebih rendah daripada mengaktifkan mereka dengan seni mendalam Phoenix asli. Oleh karena itu, hanya dari aspek World Ode dari seni Phoenix yang mendalam, memang bisa dikatakan bahwa Yun Ce tidak berlatih sedikitpun. Seseorang yang mengolah Ode dunia Phoenix bisa tahu hanya dengan menyelidiki atribut energinya yang dalam. Yun Ce mengekang ekspresinya, dan berkata, karena pada tahun-tahun awal ini, saya selalu berada di Blue Wind Nation. Untuk menyembunyikan identitas saya, tidak hanya garis keturunan Phoenix perlu disembunyikan, saya lebih tidak bisa mengolah dunia Ode of Phoenix. Tahun ini, saya baru saja kembali ke Sekte. Penatua ke-19 sibuk setiap hari, dan tidak punya waktu luang untuk mengajari saya. Dan karena saya sudah keluar selama bertahun-tahun, tidak ada sesama klan yang sangat saya kenal, jadi tentu saja tidak ada yang mau mengajari saya Ode dunia Phoenix. Petik 2. Jadi itu yang terjadi gelombang, tidak heran, Feng Suir berpikir sebentar, kemudian kilatan tiba-tiba muncul di matanya, ketika ekspresinya menjadi bersemangat, lalu kakak Yun ingin mempelajari dunia Ode of Phoenix. Petik 2. Tentu saja aku tahu, Yun Ce tanpa ragu mengangguk, tapi karena kamu mau, maka biarkan aku mengajar kakak Yun, oke. Kata Feng Suir dengan ekspresi tersenyum ceria, seolah-olah ini adalah sesuatu yang akan membuatnya sangat bahagia. Kamu, ajari aku. Hati dan pikiran Yun Ce bergetar sedikit. Ketika Feng Suir menyebut, dunia Ode of the Phoenix, pikiran membuat Feng Suir mengajarinya World Ode of Phoenix telah melintas di benaknya sebelumnya, tetapi segera padam olehnya. Karena dia sudah menipu Feng Suir dalam hal identitasnya, dan dia tidak punya hati untuk merencanakan melawannya sekali lagi. Bahkan jika dunia Ode of Phoenix sangat penting baginya. Tapi dia tidak berharap bahwa Feng Suir sebenarnya akan secara sukarela mengusulkan untuk mengajarinya World Ode of Phoenix. Suasana hati Yun Ce langsung menjadi jauh lebih rumit. Melihat bahwa Yun Ce tidak langsung menjawab, ekspresinya menjadi ragu-ragu dan rumit, Feng Suir menjadi agak cemas sebagai gantinya. Dia mengayunkan tangan Yun Ce, dan berkata seolah-olah dia bertindak manja, Kakak Yun, setuju untuk membiarkan saya mengajarimu, oke. Kakak Yun membiarkan saya makan begitu banyak hal lezat, dan untuk salju yang indah, Anda bahkan telah setuju untuk membawa saya ke daerah salju es ekstrim. Saya belum pernah begitu bahagia dalam waktu yang lama. Saya juga sangat ingin melakukan sesuatu untuk kakak Yun. Meskipun aku belum pernah mengajar siapapun sebelumnya, aku pasti bisa mengajar dengan sangat baik. Kakak Yun, patuhi aku saja, oke. Petik 2. Yun Ce menatapnya, dan berkata dengan senyum yang belum tersenyum, Suir, apakah Anda ingin saya tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama, sehingga Anda dapat bermain dengan Little Chan setiap hari? Petik 2. Dengan setengah dari niatnya yang mudah diungkapkan, Feng Suir mulai tersenyum malu-malu, tidak hanya Little White, saya juga sangat menyukai kakak Yun sekarang, dan ingin kakak Yun menemani saya sebentar lagi. Sebelumnya, saya selalu sendirian di sini, melakukan hal yang sama setiap hari, itu benar-benar membosankan. Tetapi dengan Big Brother Yun dan Little White di sini, saya merasa sangat senang bahwa saya akan menjadi gila. Biarkan aku mengajarimu Ode dunia Phoenix, kakak Yun bisa pergi setelah dia mempelajarinya, oke. Dari perspektif Feng Suir, mengajar dunia Ode of Phoenix ke sesama klan Divine Phoenix Sekte benar-benar tidak banyak,
karena itu adalah seni yang mendalam bahwa setiap murid Phoenix Tunggal tahu cara menggunakan, dan bisa dipupuk jika ada yang memiliki keturunan Phoenix. Orang-orang yang memiliki garis keturunan Phoenix, namun tidak mengolah dunia Ode of Phoenix, bukannya abnormal. Melihat bagaimana Feng Shuir saat ini, jika dia menolak, dia malah merasa bingung. Dia awalnya tidak memiliki niat untuk mencuri World Ode of Phoenix dari Feng Shuir, tapi... Baik, Yun Ce memilih untuk dengan senang hati setuju, dan berkata setengah bercanda sementara setengah berseru pada dirinya sendiri, membiarkan Shuir. Putri Snow untuk secara pribadi mengajari saya World Ode of Phoenix, sepertinya aku sedang bermimpi. Petik 2. Hehe, Feng Shuir tertawa riang, ini adalah hal pertama yang saya lakukan untuk kakak Yun, saya pasti akan menganggapnya sangat serius. Lalu, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Petik 2. Baik, petik 2. Kakak Yun terluka sekarang, dan kebetulan bisa diam-diam memahami formula mendalam ketika memulihkan diri. Lalu, saya akan mengajar Big Brother Yun formula dasar sekarang. Kakak Yun perlu memahaminya dengan penuh perhatian, oke. Petik 2. Di tengah suara lembut, Feng Shuir mengangkat jarinya, dan menunjuk ke tengah di antara alis Yun Ce tanpa menyentuhnya. Serangan cahaya api samar-samar berkedip. Seketika, dunia Ode Formula mendasar Phoenix secara khas muncul dalam lautan kesadaran Yun Ce. Bab 422 Formula mendalam lengkap. Dunia Ode Formula dasar Phoenix mengalir ke pikiran Yun Ce. Apa yang berdenyut pertama bukanlah pikiran Yun Ce, tetapi benih api dewa jahat. Nyala api juga mulai membakar dalam pikiran Yun Ce, secara bertahap menanamkan formula mendalam melayang dengan kuat ke dalam jiwanya. Syarat untuk mempelajari Ode Dunia Phoenix, mengharuskan memiliki garis keturunan Phoenix. Bahkan ketika memiliki garis keturunan Phoenix, masih akan memakan waktu yang sangat lama untuk memahami formula dasar dari Ode Dunia Phoenix. Ini karena Ode Dunia Phoenix pada dasarnya adalah seni mendalam yang dimiliki oleh pesawat para dewa, hukum api yang dikandungnya jauh di atas api nyala biasa. Bahkan tahap pertama hingga 6 yang terlemah membutuhkan kesulitan besar bagi pengguna untuk memahami dengan sempurna, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni mendalam biasa. Tapi terhadap Yun Ce, ini sama sekali bukan masalah. Itu karena keberadaan benih api dewa jahat memungkinkannya untuk dengan mudah memahami dan memahami hukum api dalam bentuk dan bentuk apapun. Dengan benih api dewa jahat, tubuh Yun Ce saat ini seperti batu giok yang tidak terpoles yang bisa dipahat sesuka hati. Bahkan jika itu adalah Ode Dunia Phoenix yang kuat ini, proses pemahamannya akan sesederhana seperti langsung mengukirnya ke dalam tubuhnya. Setelah membaca formula dasar dunia Ode of Phoenix sekali dalam hatinya, Yun Ce sudah memahaminya dengan jelas. Formula yang mendalam itu bergolak di dalam jiwanya, lalu tiba-tiba bergabung bersama, menciptakan dunia yang luas dan tak terbatas. Itu adalah langit gelap bintang dengan tubuh surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dan pada saat berikutnya, api yang membakar tiba-tiba terbakar, dan sepenuhnya menelan kolosal ini kosmos. Di lautan api yang bisa menjungkir balikan dunia, Phoenix yang keras dan resonan tiba-tiba terdengar, ketika Phoenix berwarna emas membentangkan sayapnya, bermandikan api, lahir dari lautan api. Lonjakan aura panas namun luas memenuhi pikiran Yun Ce sampai penuh, dan juga membuatnya merasa seolah-olah dia telah membuka gerbang ke dunia lain tiba-tiba, karena tubuhnya juga ditempatkan di dalam dunia yang sama sekali baru. Saat formula mendalam memasuki tubuh Yun Ce, dia menutup matanya dan menjadi tidak bergerak. Putri Snow diam-diam duduk di depannya, matanya yang cantik terus-menerus memperhatikan Yun Ce, untuk mencegah kondisi yang tidak biasa seperti kerusakan jiwa dan energi yang mendalam yang masuk ke dalam kekacauan selama mode pemahamannya. Tapi ketika 1 jam berlalu, Yun Ce tidak hanya benar-benar tenang selama periode ini, bahkan napasnya sudah benar-benar stabil, dan mantap ke titik yang sepertinya ia tertidur. Putri Snow menunjukkan tanda kelegaan, dia sekali lagi menatap Yun Ce sebentar, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, sepertinya dia sudah mulai mengerti. Seharusnya tidak ada masalah jika ini masalahnya, tapi itu akan memakan waktu lama. Little White, ayo kita bermain. Feng Shuir berdiri, dan tepat ketika dia akan pergi ke sisi Little White, lapisan api seperti kabut tiba-tiba menyala di tubuh Yun Ce. Feng Shuir berhenti di jalurnya dan menatap Yun Ce dengan ekspresi terkejut. Lapisan api yang dinyalakan secara spontan melekat pada tubuh Yun Ce, perlahan mengalir dan bergeser pada permukaan tubuhnya, dan secara bertahap membakar semakin tinggi dan semakin tinggi. Tepat setelah itu, api ini kembali padam dan gambar ilusi Phoenix muncul di belakang punggung Yun Ce. Pada saat yang sama, tanda Phoenix pada dahi Yun Ce muncul dengan sendirinya, dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ah! Petik 2. Feng Shuir mengucapkan teriakan heran saat dia menatap kosong pada tanda Phoenix pada dahi Yun Ce. Itu adalah tanda Phoenix yang dimiliki siapapun yang membawa garis keturunan Phoenix. Saat menyalakan api Phoenix, kecuali jika seseorang sengaja menyembunyikannya, tanda Phoenix akan muncul dengan sendirinya. Putri Snow masih memiliki tatapan yang terpana, saat dia menatap kosong pada tanda Phoenix emas di dahi Yun Ce. Ekspresi di matanya tidak tenang, karena emosi yang terkandung dalam tatapannya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Gambar Phoenix bertahan lama, sebelum akhirnya perlahan menghilang, dan jejak emas di dahi Yun Ce juga memudar bersama itu. Yun Ce juga membuka matanya saat ini, dan pada pandangan pertama, dia melihat mata Feng Shuir yang penuh dengan keheranan. Kakak Yun, Anda benar-benar telah sepenuhnya memahami formula dasar, dan benar-benar menguasai garis keturunan dan World Ode dari seni Phoenix yang mendalam. Feng Shuir menatap matanya lebar-lebar, dan berkata dengan suara yang membawa nada berat.
Ketidakpercayaan. Betul, Yun Ce mengangguk, bukankah ini sangat mudah? Benar, Suir, berapa lama aku total? Hanya butuh 1 jam. Petik 2. 1 jam. Apakah ini dianggap sangat singkat? Singkat sampai titik tak terduga. Emosi Feng Suir kacau, formula dasar adalah fondasi World Ode dari budidaya Phoenix. Hanya setelah memahaminya secara menyeluruh, akankah seseorang dapat menyelaraskan garis keturunan mereka dan seni yang mendalam, itu juga merupakan langkah yang paling penting, dan paling sulit. Bahkan di bawah bantuan dan bimbingan generasi senior, dan bahkan jika kemampuan pemahaman seseorang sangat bagus, itu masih perlu setidaknya memakan waktu 1 tahun, dan beberapa akan membutuhkan beberapa tahun. Tapi Kakak Yun, Anda hanya menggunakan 1 jam. Dengan benih api dewa jahat, tidak peduli betapa sulitnya atribut api seni yang mendalam, itu semua hanya seperti mengangkat tangan untuknya. Baru setelah mendengar Suir mengatakannya seperti ini, barulah dia tiba-tiba menyadari bahwa menguasai formula dasar seperti itu, memang kecepatan yang agak berlebihan. Saat dia memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan, dia kemudian melihat wajah Feng Suir yang menawan telah bermekaran dengan penuh hormat. Wah! Kakak Yun, kamu terlalu luar biasa. Kau jenius paling hebat yang pernah dilihat Suir. Saat itu ayah kerajaan memuji saya karena memahami yang tercepat, tetapi dibandingkan dengan Kakak Yun, saya jauh lebih rendah. Petik 2. Yun Ce agak malu-malu menekan dahinya, bagaimana aku bisa sehebat yang dikatakan Suir. Jelas Suir yang telah mengajari saya dengan baik, itulah sebabnya saya bisa memahaminya begitu cepat. Petik 2. Kakak Yun hanya tahu bagaimana membujuk saya. Saya hanya memberikan formula yang mendalam kepada Big Brother Yun, dan tidak memberikan bantuan dan bimbingan lain, dan lebih lagi tidak menggunakan energi yang mendalam sebagai panduan. Seolah itu ada hubungannya dengan saya sama sekali, itu adalah Big Brother Yun sendiri yang luar biasa. Feng Suir berkata dengan senyum lebar. Tidak, tentu saja bukan itu masalahnya. Yun Ce berkata dengan wajah serius, Suir tampan, status bangsawan, dengan sifat yang baik. Untuk dapat diajari Ode Dunia Phoenix secara pribadi oleh Suir, akan menjadi hal yang membahagiakan bagi siapapun. Seperti ini, segala jenis mukjizat memiliki peluang untuk terjadi. Jika itu adalah nenek tua yang keras yang mengajar saya mungkin tidak akan memahaminya dalam 10 tahun. Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa Yun Ce membujuknya, dia masih tertawa dengan riang, aku awalnya ingin mengajar Kakak Yun sedikit demi sedikit, tapi karena Kakak Yun sangat luar biasa. Maka aku hanya akan mengajar semua World Ode of the Phoenix seni mendalam untuk Big Brother Yun, mungkin Big Brother Yun juga bisa memahaminya dengan sangat cepat. Petik 2. Saat dia berbicara, Feng Suir mengulurkan tangan batu gioknya. Setitik cahaya merah menyilaukan membeku di antara jari-jarinya, kemudian, dia dengan hati-hati menyentuhnya ke tengah alis Yun Ce. Seketika, formula mendalam yang lengkap dari tahap pertama ke tahap keempat, semua perlahan dan jelas memasuki lautan kesadaran Yun Ce. Dunia Ode of Phoenix, dari formula dasar hingga 4 tahap pertama yang dimiliki oleh Divine Phoenix Sect, diperoleh seperti ini oleh Yun Ce dengan cara yang lengkap dan utuh. Yun Ce sudah menerima darah Phoenix selama hampir 3 tahun. Meskipun dia dengan kuat mempelajari 2 keterampilan Phoenix yang mendalam, dia tidak pernah mampu mengolah dunia Ode of Phoenix. Dunia Ode of Phoenix dapat dikatakan sebagai sesuatu yang selalu ia dambakan bahkan dalam mimpinya, dan ia tahu betapa sulit dan berbahayanya untuk mendapatkan World Ode of Phoenix ini dari Divine Phoenix Sect. Dia tidak berharap bahwa dia akan mendapatkan World Ode of Phoenix yang lengkap dari Divine Phoenix Sect tepat hari ini. Jika dia melewati lapisan demi lapisan bahaya, skema, pertaruhan, atau bahkan darah dan mendapatkan World Ode of Phoenix, dia tidak akan ragu tentang itu, dan mengeluarkan 3 tawa hangat. Tetapi pada saat ini, mendapatkannya tanpa menghabiskan usaha sama sekali, malah membuatnya agak bingung. Karena apa yang Feng Suir berikan kepadanya bukan hanya World Ode of Phoenix, tetapi juga hati yang sepenuhnya percaya dan intim dengannya, juga perasaan tanpa sedikit pun debu dan kenajisan. Namun premis dari segalanya, adalah tipuannya terhadapnya. Bahkan jika itu adalah tipuan di mana dia tidak punya pilihan lain. Sebagai 4 tahap pertama formula mendalam membanjiri, formula mendalam tahap kelima dan keenam yang telah lama terukir dalam pikiran dan jiwa Yun Ce dibangunkan pada saat yang sama. Untuk sesaat, keenam tahap formula mendalam digabungkan dan disatukan bersama-sama, menyatu dengan World Ode of the Phoenix tahap pertama hingga keenam yang lengkap. Meskipun pikiran Yun Ce sedikit dalam kekacauan, energi Phoenix yang mendalam sudah secara otomatis disalurkan dan menyatu mengikuti formula mendalam yang memasuki pikiran Yun Ce. Jadi, dia menutup matanya, memusatkan pikiran yang mengganggu, dan berkonsentrasi pada memahami formula yang mendalam. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Saat turnamen ranking 7 bangsa semakin dekat, Divine Phoenix City juga menjadi lebih ramai dari hari ke hari. Para praktisi mendalam dari 6 negara yang berpartisipasi dalam turnamen ranking, serta pengawalan mereka, semuanya satu persatu tiba di Divine Phoenix City. Agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 bangsa, mereka tidak diragukan lagi keajaiban paling luar biasa dari generasi muda dari 6 negara. Dan orang-orang yang menemani mereka di sini, dan juga makhluk yang sama di puncak dunia politik dan mendalam di dalam 6 negara. Tanpa kecuali, kaisar dari 6 negara semuanya datang secara pribadi. Namun, orang-orang ini yang semuanya dapat memandang rendah suatu bangsa, ketika tiba di Divine Phoenix City, tidak ada pilihan selain bagi mereka untuk menundukkan kepala, dan berhati-hati dan bijaksana. Pada saat ini, hanya ada 3 hari tersisa sampai turnamen ranking bangsa.
Di 6 negara, selain Blue Wind Nation, 5 negara peserta lainnya telah tiba, dan menetap di perkemahan inti Divine Phoenix Empire, Phoenix City. Rakyat Blue Wind Nation masih tidak ada di sini hari ini. Mendengarkan laporan bawahannya, Feng Ximing merenung. Iya nih, saya hanya bertanya kepada orang-orang gerbang kota, belum ada peserta angin biru yang memasuki kota. Haruskah kita segera mengirimkan suara ke Blue Wind Imperial Family untuk menanyakannya? Petik 2. Tidak dibutuhkan. Feng Ximing mengangkat tangannya, Ini Blue Wind Nation juga hanya lelucon di turnamen ranking 7 bangsa ini. Saya pikir seseorang yang menarik akan terjadi dalam sesi ini, sepertinya, pangeran ini benar-benar melebih-lebihkan anak itu bernama Yun Che. Pangeran ini sebenarnya benar-benar percaya bahwa dia secara pribadi akan ikut serta dalam turnamen ranking ini seperti yang dia teriakkan. Kurasa dia sudah bersembunyi di suatu tempat yang dia percaya kita tidak bisa menemukannya dengan ekor di antara kakinya. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru dan menyiapkan lokasi tinggal Blue Wind Nation. Lebih baik mereka tidak datang, tidak hanya itu akan membantu kita mengurangi jadwal peringkat turnamen, itu juga kebetulan memberi ayah kerajaan. Alasan lain yang sangat bagus. Mundur sekarang. Benar, jamuan selamat datang hari ini, tidak perlu mengatur kursi Blue Wind Nation juga. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Petik 2. Dahulu kala, ada 2 praktisi muda yang mendalam, salah satunya bernama Sukun, yang lainnya bernama Liu Ti. Mereka memiliki bakat biasa, dan sering diintimidasi dan diejek oleh orang lain. Jadi mereka bekerja keras untuk kemakmuran, dan memutuskan untuk rajin berlatih bersama. Setiap hari sebelum matahari terbit, selama mereka mendengar gagak ayam jantan, mereka akan bangkit dari tempat tidur dan berlatih ilmu pedang. Hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya, mereka berdua terkena flu burung. Petik 2. Apa itu flu burung? Feng Shuir bertanya dengan sangat ingin tahu. Ini virus yang sangat menakutkan. Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, kisah ini, disebut bekerja keras pada burung gagak pertama ayam jantan. Moral dari cerita ini adalah kita harus menjauhkan diri dari flu burung. Petik 2. Cerita ini sangat membosankan. Saya masih ingin mendengar kisah Putri Salju. Setelah Putri Salju dan Pangeran Kodok berkumpul, apa yang akan terjadi kemudian? Saya sangat ingin tahu. Petik 2. Biarkan saya memikirkannya dengan benar. Yun Che menggaruk kulit kepalanya. Pikirkan baik-baik saja, Kakak Yun, katakan Bersandar di bahu Yun Che, Feng Shuir meletakkan tusuk sate daging naga yang setengah dimakan di samping mulutnya, dan menyaksikannya menggigit besar dengan senyum. Setelah kotak Pandora dibuka, tabu yang pertama akan merobek celah yang semakin meningkat. Feng Shuir yang pasti tidak akan melakukan kontak dengan siapapun sebelumnya, sangat alami bersandar dengan Yun Che, makan tusuk daging yang sama dengannya di bawah berbagai petunjuk oleh Yun Che. Jika Feng Hengkong melihat adegan ini pada saat ini, dia pasti akan marah sampai melayang-layang antara hidup dan mati. Menamparkan Yun Che ke dalam daging cincang di tempat bahkan akan dianggap membiarkannya mati. Bab 423 meninggalkan Phoenix Perching Valley. Setelah beberapa lama, Yun Che akhirnya memikirkan alur cerita berikut. Dia berdeham, dan tepat ketika dia hendak menceritakan, Phoenix God Jade tergantung di depan dadanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya berwarna merah. Feng Shuir mengambil Phoenix God Jade, ekspresinya, tiba-tiba menjadi agak cemberut. Shuir, ada apa? Yun Che langsung bertanya. Feng Shuir memandang Yun Che, dan berkata dengan ekspresi menyedihkan di matanya, ini ayah kerajaan. Dia akan datang ke sini sekarang, lalu membawaku kembali ke Phoenix City. Kakak Yun. Petik 2. Kenapa dia membawamu kembali sekarang? Ayah kerajaan Anda membuat Anda tinggal di sini sendirian, bukan karena dia akan sibuk dengan masalah turnamen ranking dan primordial mendalam arc. Tapi saat ini harusnya dia yang paling sibuk. Kata Yun Che agak bingung. Feng Shuir dengan ringan menggelengkan kepalanya, ayah kerajaan telah mengatakan, ini adalah turnamen ranking 7 bangsa pertama sejak saya lahir, dan dia akan membawa saya ke sana di tempat. Jika aku mau, dia bahkan bisa membawaku ke arc mendalam primordial. Ayah kerajaan membawa saya kembali sekarang, seharusnya karena semua urusan telah dipersiapkan dengan baik. Petik 2. Kamu akan pergi ke situs ranking turnamen. Hati Yun Che sedikit bergetar. Kakak Yun, cepat tinggalkan tempat ini. Jika ayah kerajaan melihatmu di sini, itu akan buruk. Feng Shuir berdiri, ekspresinya agak panik. Dia meraih lengan Yun Che, tapi tidak mendorongnya menjauh, tanpa sadar mencengkeram lebih erat. Ada 3 hari tersisa dari awal turnamen ranking, sebenarnya, dia seharusnya sudah lama pergi. Alasan mengapa dia belum pergi, dia tahu betul dalam hatinya. Itu karena dia tidak mau berpisah dengan Feng Shuir. Ciri-cirinya, suara, hati, setiap pandangan, setiap ekspresi di matanya, semua dengan kuat menariknya, membuatnya seolah-olah tersedot ke langit berbintang yang indah tanpa akhir, tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menahan pesonanya. Dan Yun Che, karena kecelakaan yang berasal dari berbagai sebab, dengan keberuntungan luar biasa, menjadi orang pertama yang bisa melakukan kontak jarak dekat dengannya. Ini memang saatnya aku pergi. Yun Che berseru dalam hatinya. Dengan penuh perhatian menyaksikan mata Feng Shui berkedip-kedip dengan cahaya, dia mengangkat tangannya, meletakkannya di atas kepala Shuir, ketika jari-jarinya perlahan-lahan meluncur di sepanjang kontur rambutnya. Tindakan intim yang terlalu intim ini, menyebabkan mata Feng Shui hanya bergetar sedikit. Tapi,
dia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Suir, hari ini, saya akan selalu ingat. Terima kasih, dan terima kasih surga karena mengizinkan saya bertemu dengan Anda. Petik 2. Petik 2. Kata-kata Kakak Yun sangat aneh. Feng Surer mencetak bibirnya yang menawan, nanti, kita masih akan bertemu lagi, bukankah begitu? Tentu saja, Yun Ce tersenyum mengangguk, karena aku sudah berjanji untuk membawa Suir untuk melihat salju yang mengalir tanpa henti. Janji saya untuk Suir, tidak akan pernah dilupakan. Petik 2. Feng Suir mengangguk, ekspresinya akhirnya menjadi agak ceria. Matanya membawa keengganan untuk berpisah, namun tangannya dengan lembut mendorong Yun Ce, meskipun, aku benar-benar benci berpisah dengan Kakak Yun, sudah saatnya Kakak Yun pergi. Ayah kerajaan akan tiba di sini dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Jika Anda masih tidak pergi, Anda akan benar-benar ditemukan oleh ayah kerajaan. Petik 2. Saya sedang pergi. Tangan Yun Ce pindah dari bahu Feng Suir. Setelah meliriknya dengan sangat cermat, dia akhirnya berbalik, lalu memanggil Snow Phoenix Beast. Snow Phoenix Beast terbang mendekatinya, dan tepat ketika dia akan melompat ke punggung Snow Phoenix Beast, Yun Ce berhenti di langkahnya. Dia berbalik, tangannya diam-diam mencengkeram erat, dan akhirnya dia masih berkata dengan suara kecil, Suir, jika. Katakanlah jika suatu hari, kamu tahu. Aku telah berbohong kepadamu tentang beberapa hal, maukah kamu membenci saya? Apakah Anda masih menganggap saya kakak Yun Anda? Petik 2. Ah, kata-kata Yun Ce tiba-tiba, membuat Feng Suir sedikit bingung, mengapa kakak Yun mengatakan hal yang aneh. Bagaimana mungkin kakak Yun menipu saya? Petik 2. Saya katakan, hanya jika. Jika ada beberapa hal, saya benar-benar telah menipu Anda, apakah Anda membenci saya? Suara Yun Ce menjadi lebih tenang, sebuah kalimat yang tidak panjang, namun diucapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Aku tidak tahu. Feng Suir menggelengkan kepalanya, ekspresi di matanya agak bingung, seolah-olah dia tidak bisa memahami pertanyaan yang diajukan Yun Ce. Dia dengan ringan berbicara, tetapi, pada hari-hari ini bersama dengan Big Brother Yun, apa yang saya rasakan adalah kebaikan Big Brother Yun terhadap saya. Bersalju untukku setiap hari, mengajariku cara membuat manusia salju, memasak makanan lezat untukku, menceritakan banyak kisah menarik. Senyum kakak Yun itu cantik, dan tatapannya juga sangat lembut. Hari-hari ini, saya sangat bahagia setiap hari, bahkan mimpi yang saya impikan ketika tidur, telah menjadi sangat bahagia. Petik 2. Yun Ce. Big Brother Yun semacam ini, saya tidak percaya dia akan mau menipu saya. Bahkan jika dia benar-benar menipu saya, maka dia pasti tidak punya pilihan lain, dan tidak untuk menyakiti saya. Setiap kata Feng Suir, tulus dan santai, ini adalah suara yang keluar dari hatinya, aku akan selamanya mengingat kebaikan kakak Yun, dan hal yang dia janjikan kepadaku. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku percaya bahwa kakak Yun tidak akan pernah menyakitiku, dan aku akan tidak pernah melakukan apapun yang akan membahayakan kakak Yun. Petik 2. Kalimat terakhir Feng Suir, membuat Yun Ce agak bingung. Tetapi lebih dari itu dengan keras menggerakkan hatinya. Dia tidak lagi berbicara, karena apapun yang dia katakan di bawah tatapan Feng Suir yang semurni salju, itu akan menjadi sangat pucat dibandingkan. Dia melompat ke punggung Snow Phoenix Beast, terbang ke udara di bawah kereta Snow Phoenix Beast, dan langsung terbang menuju Absolute Phoenix Cliff. Feng Suir sudah mengatakan kepadanya, bahwa 3 arah lainnya dari Phoenix Perching Valley semua harusnya membuat orang berjaga di sana. Jika dia pergi dengan aman tanpa mengkhawatirkan siapapun, dia masih harus melewati Absolute Phoenix Cliff. Big Brother Yun, aku akan sering datang ke sini di masa depan. Aku akan menunggu Big Brother Yun muncul sekali lagi. Kakak Yun, Anda tidak bisa melupakan kata-kata yang diucapkan di antara kami. Setelah aku berumur 20, kamu pasti harus membawaku ke Snow Region of Extreme Ice. Petik 2. Big Brother Yun, Little White, aku akan sangat merindukan kalian. Suara angin menderu di samping telinganya. Suara Feng Suir datang dari bawah melawan angin, akhirnya suara itu, bahkan membawa nada isak yang sedang ditekan dengan susah payah. Tingginya beberapa ribu meter, tidak banyak untuk Snow Phoenix Beast. Segera, puncak Absolute Phoenix Cliff muncul di depan mata Yun Ce. Yun Ce turun dari punggung Snow Phoenix Beast, dan berdiri di samping tebing. Dalam lembah berwarna hijau gelap yang seperti utopia dunia lain, dia samar-samar bisa melihat siluet indah seperti peri itu. Dia adalah putri Divine Phoenix Empire, permata paling cemerlang dari seluruh benua langit yang mendalam. Dia telah dilindungi sampai batas tertinggi. Tapi pada saat yang sama, dia juga kesepian. Itulah sebabnya, di hari-hari ini dia dengan ceroboh masuk ke dunianya, dia sangat bahagia dan bersemangat. Little Chan, apakah Anda ingin menemaninya, di sisinya? Dengan tatapannya menunduk, Yun Ce tiba-tiba berbicara. Skri, Snow Phoenix Beast menamparkan sayapnya, dan menjerit pelan. Kepala agungnya terus-menerus membuat beberapa gerakan mengangguk. Mengangguk. Dengan ekspresi yang sangat pahit dan tidak puas di matanya, Yun Ce menatap Snow Phoenix Beast dengan tatapan yang tajam. Bahkan jika pesona Suir tidak dapat dilawan, bahkan jika Anda benar-benar ingin tetap berada di sisinya, Anda masih dikontrak saya yang mendalam Beast Snow. Tidak bisakah kamu sedikit lebih pendiam, bahkan jika kamu harus memalsukannya sedikit? Lupakan. Mulut Yun Ce menjadi miring. Dia mengulurkan pergelangan tangannya, ketika jejak mendalam Snow Phoenix Beast muncul di belakang. Dengan pikiran, koneksi energi yang mendalam dengan Snow Phoenix Beast langsung terputus.
Jejak yang mendalam di punggung tangannya, juga perlahan menghilang. Snow Phoenix Beast sepenuhnya memulihkan kebebasannya. Itu membentangkan sayapnya dan lepas landas, dan berputar-putar dan menari di atas kepala Yun Ce, mengeluarkan tangisan yang tajam sehingga orang tidak bisa memastikan apakah itu karena kegembiraan atau keengganan untuk berpisah. Melihat Snow Phoenix Beast yang mendapatkan kembali kebebasan, apa yang lebih dalam hati Yun Ce bukanlah kesedihan, tapi semacam perasaan santai. Dia berkata dengan senyum tipis, "Chan kecil, silakan. Tinggal bersama saya, Anda hanya akan menghadapi kesulitan dan bahaya di mana-mana. Menemani Suir, dia sangat menyukaimu, dan pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Anda tidak perlu lagi menderita kesulitan melelahkan dengan saya lagi. Pergi." Petik 2. Skri gelombang. Sebuah tangisan panjang bergema memotong langit. Setelah Snow Phoenix Beast menari dan berkibar untuk sementara waktu, ia akhirnya turun, dan terbang menuju Phoenix Perching Valley di bawah. Segera, kedua siluet berwarna putih salju itu perlahan berkumpul bersama. Yun Ce tertawa samar. Setelah melirik lagi dalam-dalam, dia mundur 2 langkah, lalu menyingkirkan semua keengganannya untuk berpisah, dan berjalan menuju selatan. "Mengapa kamu membiarkan Snow Phoenix Beast pergi?" Jasmine tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kamu masih tidak bisa terbang sekarang. Tanpa Snow Phoenix Beast, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda harus terbang?" Petik 2. Yun Ce menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Memberikan Snow Phoenix Beast kepada Suir, bukan hanya karena Suir menyukainya. Itu karena aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil mempertahankan hidupku sendiri selama sesi turnamen ranking ini. Jika aku sial, setidaknya Snow Phoenix Beast tidak perlu mati bersama denganku. Tidak hanya bisa diselamatkan, itu dapat dianggap sebagai pembayaran kecil untuk Suir. Hatinya tulus terhadap saya, namun saya masih menipu dia setelah semua yang dikatakan dan dilakukan." Petik 2. Jasmine mencibir, "Gadis-gadis yang menipu, bukankah itu metode kebiasaanmu melakukan sesuatu? Anda belum pernah sadar akan kesalahan Anda sebelumnya, bukankah begitu?" Petik 2. Itu tidak sama. Yun Ce melengkungkan bibirnya, menaklukkan dan menipu adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, seorang gadis kecil seperti Anda tidak akan mengerti. Petik 2. Jasmine merasa jijik untuk menjawab, dan bertanya sebaliknya, "Mengenai apakah kamu bisa mempertahankan hidupmu atau tidak, aku sebenarnya punya kabar baik untuk memberitahumu." Petik 2. Kabar baik. Jasmine berkata dengan acuh tak acuh, "Jika saya menebak dengan benar, setelah garis keturunan Phoenix Anda ditemukan oleh Divine Phoenix Sect, apa yang paling Anda takuti bukanlah Divine Phoenix Sect, tetapi nenek moyang sejati Divine Phoenix Sect. The Phoenix Spirit yang lain, sama seperti roh Phoenix yang Anda temui di pegunungan seribu-ribu binatang saat itu." Petik 2. Langkah Yun Ce terhenti sedikit, lalu dia perlahan mengangguk, "Kamu sepenuhnya benar. Saat itu, ketika saya meninggalkan lapangan percobaan Phoenix, Phoenix Spirit juga telah memperingatkan dengan keras, bahwa saya harus berhati-hati dengan keberadaan Phoenix Spirit lainnya. Divine Phoenix Sect Phoenix Spirit selalu berpikir roh Phoenix yang memberi saya warisan telah terbunuh sejak lama. Jika diketahui bahwa garis keturunan Phoenix dalam diriku berasal dari warisan Phoenix lain, lalu, orang yang akan dirugikan, tidak hanya akan menjadi diriku sendiri. Phoenix Spirit dari 10.000 Beast Mountain Rank, serta suku Phoenix yang baru saja melepaskan diri dari kutukan mereka, mungkin juga menghadapi bencana besar." Yun Ce menghela nafas rendah, namun dengan paparan garis keturunan, tidak akan ada pilihan lain selain menghadapi Divine Phoenix Sect sesegera mungkin. Kalau tidak, orang yang akan terlibat adalah orang-orang di sisiku. Jadi, dalam perjalanan ke sini dari Blue Wind Nation, aku selalu berdoa agar binatang buas itu selalu berada dalam kegelapan, dan tidak akan tertarik untuk menyelidiki urusan ranking turnamen. "Tentang Phoenix Spirit ini, kamu tidak perlu khawatir," kata Jasmine tanpa emosi. "Mengapa?" "Karena, itu sudah mati." "Apa, mati?" Langkah kaki Yun Ce berhenti sekaligus, "Apakah Anda yakin?" "Tunggu, bagaimana Anda tahu itu mati?" Jasmine tertawa diam-diam, "Kamu tidak perlu keberatan bagaimana aku tahu. Seharusnya tidak terlalu lama sejak kematiannya, tetapi saya yakin itu sudah mati. Namun, meskipun sudah mati, ada kemungkinan besar bahwa garis keturunan dan kenangan telah diteruskan. Jadi, di dunia ini, mungkin masih ada orang yang bisa melihat bahwa garis keturunan Anda berasal dari warisan Phoenix lain." Petik 2. Roh Yun Ce langsung bangkit. Kata-kata yang diucapkan oleh Jasmine dengan nada percaya diri, tentu saja dia tidak akan meragukannya, "Baiklah. Jika roh Phoenix Sekte Surgawi Phoenix benar-benar telah mati, maka, kekhawatiran terbesar saya juga hilang. Seperti ini, selama turnamen ranking, aku akan dapat tampil tanpa kekhawatiran akan konsekuensi di masa depan." Petik 2. Dan sebagainya, seberapa yakin Anda membuat Divine Phoenix Sect tidak lagi menemukan masalah untuk Anda, dan juga bertahan? 70%, kata Yun Ce dengan keyakinan membengkak, "Mungkin, aku bahkan bisa berjalan-jalan di ark primordial mendalam yang misterius." Bab 424 Kota Phoenix. Yun Ce turun dari Absolute Phoenix Cliff, meninggalkan Phoenix Mountain Range, merenung sebentar, dan kemudian langsung kembali ke Divine Phoenix City, menuju langsung ke Phoenix City. Phoenix City terletak di barat daya Divine Phoenix City. Sementara milik Divine Phoenix City, itu juga ada secara mandiri, dan merupakan kota khusus di dalam kota. Sama seperti Divine Phoenix Imperial Palace, Phoenix City juga merupakan basis inti dari Divine Phoenix Sect. Perbedaannya adalah, satu adalah inti dari otoritas, dan yang lainnya adalah inti dari kekuatan.
Sementara keduanya memiliki kekuatan jerai yang sangat kuat. Di dalam Phoenix City, ada sebuah tempat bernama Phoenix Realm, yang merupakan tempat di mana turnamen pemeringkatan 7 bangsa selalu diadakan di. Mendekati Phoenix City, perasaan tertekan yang membuat seseorang meraba, dan udara yang sangat panas melonjak ke wajah seseorang. Di atas gerbang kota raksasa itu ada Phoenix besar, megah, dan menakjubkan. Yun Ce berhenti di langkahnya, tetapi tidak berjalan di dalam. Sebagai peserta turnamen, ia seharusnya memiliki tempat tinggal yang sudah diatur, tetapi pasti akan ada banyak faktor yang tidak pasti jika ia pindah ke sini, karena identitasnya istimewa. Dia datang kali ini, hanya untuk mengintai lokasi. Setelah mengkonfirmasi lokasi Phoenix City, dia berbalik dan pergi, lalu dengan cepat menyamar dan check-in di sebuah penginapan yang terpencil dan tenang. Dari awal turnamen ranking 7 bangsa, 3 hari terakhir tersisa. 3 hari, sudah cukup baginya untuk menyelesaikan menyerap Sky Profound Universal Pellet. Setelah memasuki penginapan dan dengan benar mengamati sekeliling sebelum menutup pintu kamar, Yun Ce mengeluarkan Phoenix Haliantus, kristal darah Flaming Iblis dan material lainnya, lalu dengan cepat menyaringnya dengan Sky Poison Pearl. Segera, pelet berwarna merah tua yang seolah-olah baru saja direndam dalam darah segar muncul di telapak tangan Yun Ce. Saat pelet terbentuk, gelombang aura berserking juga langsung habis, dengan keras mendorong udara di sekitarnya. Mengangkat pelet universal mendalam Sky yang baru disempurnakan ini, Yun Ce bahkan tidak berpikir, dan melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pelet universal mendalam Sky mencair begitu memasuki mulutnya, dan langsung berubah menjadi gelombang panas seperti lava, membanjiri vena yang dalam dan meridian seluruh tubuhnya. Seketika, rasa sakit seolah-olah dia ditusuk oleh jarum datang dari seluruh tubuhnya. Yun Ce menutup matanya, ekspresinya sepenuhnya tenang, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Pelet semacam ini yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat tentu akan memiliki khasiat obat yang sangat ganas, dan risikonya seringkali akan jauh lebih besar daripada hadiahnya. Tapi Yun Ce, setelah semua, memiliki darah Phoenix dan sumsum naga, dengan jalan agung Buddha sebagai perlindungan, dia bahkan bisa mengkonsumsi dan minum darah dan darah kaisar mendalam naga dengan tubuh alam mendalam roh saat itu. Dengan tubuh realem bumi mendalam saat ini, mengkonsumsi pelet universal Sky mendalam akan lebih sedikit dari masalah. Meski begitu, di bawah properti obat ganas dari Sky Profound Universal Pellet, itu masih sangat tidak menyenangkan bagi Yun Ce. Saat kekuatan obat perlahan-lahan menghilang, uap panas yang mengalir ke nadinya yang dalam juga menjadi semakin kejam dan ganas. Meskipun ekspresinya tenang di wajahnya, dahinya sudah diam-diam ditutupi dengan keringat lebat. Waktu yang diperlukan untuk menyerap pelet Sky Universal mendalam ada di sekitar apa yang diharapkan Yun Ce. Ketika dia benar-benar selesai menyerap, dan membuka matanya, itu sudah pagi di hari ketiga. Yun Ce berdiri dan mengulurkan tangannya. Dalam 3 hari ini, pakaiannya basah kuyup sekali dan sekali lagi oleh keringat, dan mengeluarkan bau keringat yang menyengat. Dia membuka telapak tangannya, dan pusaran energi kecil yang mendalam muncul di tengah telapak tangannya. Dan ketika dia menutup telapak tangannya, pusaran energi yang dalam segera menyebar, mengeluarkan suara gemuruh dari udara yang bermunculan. Tingkat peningkatan kekuatan hampir sama dengan yang saya harapkan. Dari Sky Profound Realm, akhirnya hanya ada satu langkah lagi. Yun Ce mengepalkan tangannya, dan bergumam pada dirinya sendiri, Jasmine, berapa lama bagiku untuk menyerapnya? Petik 2. 3 hari. Petik 2. Oh apa, 3 hari. Yun Ce bergetar, dan dengan keras melompat. Dia cepat-cepat melihat keluar jendela, menilai waktunya sedikit, lalu bergegas menuju pintu, Jasmine. Kenapa kau tidak meneleponku? Hari ini adalah tanggal turnamen ranking kamu tahu, masih ada jarak yang cukup jauh dari sini ke Phoenix City. Petik 2. Aku tidak punya kewajiban untuk memperingatkanmu. Petik 2. Saat ia bergegas ke ambang pintu, Yun Ce berhenti di langkahnya. Dia mencium lengan bajunya sedikit, dan dengan berat menutup pintu dia membuka sekali lagi. Oh well, biarkan aku mandi dulu. Petik 2. Jasmine. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Ketika Yun Ce datang bergegas ke Phoenix City, sudah hampir jam 9 pagi. Dari awal turnamen ranking, kurang dari setengah jam tersisa. Bagian depan gerbang kota Phoenix dikelilingi oleh kerumunan orang banyak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk, atau tidak berhasil mendapatkan tiket masuk, dan hanya bisa dengan enggan mondar-mandir di luar kota, berharap mereka dapat menerima umpan turnamen pada saat pertama. Yun Ce cepat mendorong kerumunan ke samping dan bergegas ke depan gerbang kota utama Phoenix City, kemudian dihentikan oleh 2 murid Phoenix. Tunjukkan kualifikasi Anda untuk masuk. Salah satu murid Phoenix yang menghentikannya berkata dengan malas. Kata-kata yang sama, dia mungkin telah mengulangi berkali-kali hari ini. Aku adalah peserta dari Blue Wind Nation, kata Yun Ce singkat, dan pada saat yang sama mengeluarkan lambang pesertanya. Saat lambang peserta merah dikeluarkan, tatapan kedua murid Phoenix langsung berkonsentrasi dalam perhatian. Saat mereka mengucapkan 2 kata, angin biru, dengan jelas, mereka saling memandang sedikit, dan mengungkapkan ekspresi aneh yang sama di mata mereka. Salah satu murid Phoenix berteriak di dalam, saudara senior Zanyun, peserta Blue Wind Nation telah tiba. Hah, angin biru. Petik 2. Segera, seorang muda dengan tubuh yang kuat berjalan keluar. Dia melihat lambang peserta di tangan Yun Ce sekilas, lalu menatapnya dan berkata dengan lembut, kami mengira bahwa Blue Wind Nation Anda tidak berani datang, Anda benar-benar datang pada saat ini.
Kamu memperlakukan turnamen ranking ini dengan terlalu ceroboh. Lupakan saja, biarkan aku secara pribadi membawa kalian masuk di mana orang-orang selain kamu. Tidak ada. Yun Ce menggelengkan kepalanya, hanya aku. Petik 2. Hah, hanya kamu sendiri. Petik 2. Benar, Blue Win kali ini, hanya aku saja yang menjadi peserta turnamen. Tidak ada yang lain, juga tidak ada pengawalan. Saya akan menyulitkan Anda untuk membawa saya, turnamen ranking akan segera dimulai. Kata Yun Ce dengan tenang. Feng Zanyun menaksir Yun Ce dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu memeriksa kekuatannya yang mendalam pada tingkahnya. Sudut bibirnya rata, karena dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Dia berkata dengan lengah, "Oh, baiklah, karena kamu sudah datang, maka ikutlah denganku." Petik 2. Kakak senior Zanyun, haruskah kita melaporkan ini kepada Penatua Agung? Tidak dibutuhkan. Feng Zanyun melambaikan tangannya, turnamen ranking akan dimulai, tidak perlu mengalihkan perhatiannya dengan masalah sepele seperti itu. Lagi pula, dia hanya di sini untuk menunjukkan formalitas, hanya membuat pengaturan seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Kota Phoenix adalah tanah inti dari Divine Phoenix Sekte, dan tentu saja tidak akan membiarkan orang luar masuk seperti yang mereka inginkan. Cara untuk sampai ke inti Phoenix Realm, adalah jalan yang agak panjang dan sempit. Di kedua sisi lorong itu muncul aura formasi api yang mendalam. Jelas, siapapun yang berani mencoba masuk ke area di luar lorong pasti akan menghadapi serangan oleh formasi yang mendalam. Memasuki Phoenix Realm, bahkan sebelum mendekati arena ranking turnamen, gelombang udara yang ramai dan berapi-api sudah meledak. Saat memasuki arena, seluruh orang Yun Ce terpana sebentar. Chang Wanhe telah memberitahunya sebelumnya, bahwa kepada para praktisi mendalam Blue Win, turnamen peringkat 7 bangsa adalah aib yang paling tidak ingin mereka bicarakan. Tetapi bagi 6 negara lainnya, ini adalah kesempatan terpenting dan agung bagi dunia praktisi yang mendalam yang datang setiap 25 tahun. Ketika sesi turnamen peringkat 7 bangsa mendekat, dari kaisar ke rakyat jelata, tak satu pun dari mereka akan mengikuti dengan sepenuh hati. Untuk turnamen peringkat ini, mereka bahkan akan mulai mempersiapkan 5 tahun sebelumnya. Dan pada saat ini, Yun Ce akhirnya mulai memahami apa yang dimaksud dengan turnamen ranking bangsa 7, yang jarang disebutkan oleh Blue Win Nation. Skala luar biasa dari arena, jauh melebihi harapannya, dan mayoritas luas dari arena, secara alami adalah kursi penonton. Sepintas, kerumunan orang sibuk dengan aktivitas, tanpa akhir dan tanpa batas. Dari atas ke bawah, seluruh arena dipenuhi oleh orang-orang, dan pastinya jumlahnya tidak kurang dari beberapa juta. Di langit yang tinggi di atas, banyak orang terbang seperti belalang. Membandingkan atmosfer dan skala turnamen peringkat Blue Win dengan ini, bisa dikatakan bahwa turnamen peringkat Blue Win bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan. Area tempat duduk yang sangat besar dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian dipenuhi dengan orang-orang, tanpa kursi kosong sama sekali, tetapi mereka masih dapat dianggap terbagi secara berbeda. Di area paling depan dari tempat duduk, Yun Ce melihat lencana masing-masing dari 5 negara, dan 5 peserta-serta pendamping negara duduk di antara kursi-kursi ini. Di belakang mereka, semuanya pada dasarnya adalah pendukung negara mereka sendiri. Bahkan sebelum turnamen ranking dimulai, wajah masing-masing dan setiap dari mereka benar-benar memerah, mata mereka bersinar, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Bagi mereka, bisa memasuki panggung turnamen peringkat untuk bersorak untuk negara mereka sendiri dan bersaksi kursus turnamen, sudah merupakan suatu kehormatan bahwa mereka bisa memamerkan seluruh hidup mereka. Area tempat duduk utama dari arena secara alami milik Divine Phoenix Sect. Namun, kursi terdepan Divine Phoenix Sekte kosong, dan tembakan besar Divine Phoenix Sekte belum tiba. Tatapan Yun Ce dengan cepat menyapu, namun dia tidak bisa menemukan area tempat duduk Blue Win sama sekali. Bagaimana? Apakah Anda kaget? Bukankah Anda belum pernah melihat tontonan yang luar biasa sejak Anda dilahirkan? Feng Zanyun bertanya sambil memandang Yun Ce dengan sudut matanya. Mengapa tidak ada area tempat duduk untuk Blue Win Nation? Tanya Yun Ce dengan alisnya rajutan. Mengapa harus ada? Feng Zanyun mengerutkan bibirnya, dan bertanya kembali, praktisi mendalam Blue Win Nation Anda datang ke turnamen ranking 7 bangsa ini, bukan hanya untuk membuat jumlah 7 bangsa, atau mungkin. Menambahkan sedikit tawa. Ngomong-ngomong, kalian harus memiliki kursi, lagi pula, kalian semua setidaknya adalah negara yang merdeka. Tetapi sampai 3 hari yang lalu, kami masih belum menerima berita dari Blue Win Nation, dan berpikir bahwa kalian bahkan tidak repot-repot untuk membuat nomor, jadi kami tidak menyiapkan apapun mengenai Blue Win Anda. Bangsa, termasuk tempat duduk. Petik 2. Alis Yun Ce mengencang, dan tidak berbicara. Ini bukan masalah apakah tempat duduk disiapkan atau tidak, bahkan jika Blue Win Nation menyatakan tidak berpartisipasi beberapa bulan sebelumnya, masih harus ada area tempat duduk Blue Win Nation di sini. Karena ini adalah pengakuan dan penghormatan yang paling mendasar untuk negara yang benar-benar ada. Tapi di seluruh arena saat ini, ke-6 negara semuanya hadir, hanya area tempat duduk Blue Win Nation yang tidak ada. Ini sama sekali tidak menempatkan Blue Win Nation di mata mereka tanpa ada niat untuk menyembunyikannya. Itu bahkan bisa menjadi tindakan penghinaan dan penghinaan yang disengaja. Dia percaya bahwa pasti ada banyak penonton dari Blue Win Nation di arena. Setiap orang dari Blue Win Nation melihat pemandangan semacam ini, pasti akan menjadi sangat marah sehingga paru-paru mereka akan meledak. Dan untungnya kita tidak bersiap-siap. Hanya anak seperti kamu yang datang dari Blue Win.
Cektes, jika sepotong tempat duduk untuk Blue Wind dicadangkan, itu akan benar-benar terlalu boros. Sedangkan untuk Anda, tidak ada kursi kosong lainnya, Anda hanya bisa berdiri di sini. Ketika Anda diminta untuk memasuki panggung, Anda bisa terbang dari sini, betapa nyamannya itu. Oh benar, Anda tampaknya hanya berada di alam mendalam bumi, dan belum bisa menggunakan teknik mengambang mendalam. Maka lakukan saja sesuai keinginan Anda, saya kira. Saya, Feng Zanyun secara pribadi membawa Anda ke sini, dan bahkan mengatur tempat di sini untuk Anda berdiri, sudah mendapatkan banyak wajah untuk Anda, cukup bagi Anda untuk memamerkannya selama 1 dekade atau lebih. Petik 2. Di sini, yang dibicarakan Feng Zanyun, adalah sudut di ujung terjauh dari arena kolosal. Bukan hanya lokasinya yang sangat buruk, pusat arena tidak dapat dilihat jika tenaga mata seseorang tidak cukup, bahkan tidak bisa dianggap sebagai kursi. Jika seseorang benar-benar harus menemukan keuntungan untuk posisi ini, hanya bisa jadi lokasi ini dapat mengabaikan sebagian besar dari arena. Bab 425 Kedatangan Tempat Suci, 1. Nak, mau tak mau aku mengatakan bahwa aku sangat mengagumi keberanian dan pipimu. Jika itu aku, jangan bicara tentang datang sendiri, hanya berbicara tentang alam mendalam bumi ini. Hehe, aku tidak akan memiliki wajah untuk memasuki arena ini. Feng Zanyun tersenyum mengejek. Tiba-tiba, kulitnya berkedip, dan pandangannya beralih ke tengah kursi utama. Suaranya bergetar dengan penuh semangat, Tuan Sekte muda, dan para tetua besar telah tiba. Ah! Pada saat ini, napas Feng Zanyun tiba-tiba menjadi tergesa-gesa dan singkat. Matanya menatap ke depan dengan kaku, dan suaranya mulai bergetar. Itu, mungkinkah, Putri Salju? Arena yang sangat luar biasa ini mampu menampung hampir 3 juta orang, hanya suara nafas setiap orang sama seperti gemuruh guruh. Tetapi pada saat ini, arena yang sangat besar itu langsung menjadi sunyi senyap, sehingga bahkan pin drop bisa didengar, dan sepertinya semuanya telah membeku dalam gerakan. Tatapan semua orang diarahkan ke atas, dengan penuh perhatian menyaksikan nyala api Phoenix yang telah menyala di langit. Api di udara mengambil bentuk burung Phoenix terbang. Di atas api Phoenix, beberapa siluet turun perlahan. Di antara kursi Divine Phoenix Sekte, semua peserta dari Divine Phoenix Sekte sudah duduk, bahkan para pangeran, tua-tua, penguasa aula, tuan pavilion, dan penguasa kota sudah ada di sana. Tapi 15 kursi terdepan dari Divine Phoenix Clan masih kosong. Dan posisi 15 kursi ini jelas lebih tinggi daripada pangeran dan tua-tua. Hari ini, para pemilik dari 15 kursi pusat ini akhirnya tiba. Siluet di udara perlahan turun saat mereka menginjak nyala api Phoenix. Termasuk di antara orang-orang ini adalah Feng Hengkong dari Sekte Dewa Phoenix dan Penatua Agung Feng Feiyan. Tuan Sekte Muda dan Putra Mahkota, Feng Ximing, juga didapuk dengan anggun. 10 orang lainnya semuanya adalah eksistensi tingkat tua dan kota yang berada di puncak kekuatan dan prestise di Divine Phoenix Sect. Tanpa berlebihan, setiap individu di antara orang-orang ini adalah eksistensi super yang mampu menunjukkan penghinaan di langit yang mendalam. Mereka berdiri bersama, sikap mengagumkan mereka yang luar biasa menyelimuti seluruh arena, membuat ke-3 juta orang di arena memiliki perasaan tercekik yang berat. Namun, termasuk Divine Phoenix Sekte Master Feng Hengkong, tidak satu orang menjadi titik fokus dari tatapan semua orang. Tatapan semua orang, seolah dikunci oleh kekuatan yang tak tertahankan, jatuh ke sosok gadis muda yang lembut dan lembut yang berdiri di samping Feng Hengkong. Dia mengenakan pakaian Phoenix mewah dan mengenakan Phoenix Jade Crown. Gelas Phoenix Jade yang tergantung dari mahkotanya benar-benar menutupi wajahnya, membuat seseorang tidak mampu bahkan sedikitpun melihat kulit dan keanggunannya. Tetapi ketika orang-orang memandangi gadis seperti itu, yang kulitnya bahkan tidak bisa dilihat, jiwa mereka akan tiba-tiba melonjak. Mereka tidak dapat menggambarkan perasaan seperti itu, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke alam mimpi ilusi, menonton seorang gadis yang keluar dari mimpi. Meskipun mereka tidak bisa melihat wajahnya, hati setiap orang dipenuhi dengan keyakinan kuat yang tak tertandingi bahwa dia harus memiliki penampilan paling sempurna di dunia, tidak kurang dari peri surgawi. Ini tampak seperti semacam sihir, dan juga tampak seperti temperamen melamun yang seharusnya bukan milik seorang gadis muda dari dunia fana. Pada saat ini, keberadaan tingkat Feng Hengkong dan Feng Feiyan di samping gadis muda ini benar-benar menjadi alat peraga dekoratif, banyak bintang di sekitar bulan melengkung. Bahkan, sementara Feng Hengkong dan gadis muda itu berdiri di tengah, dan yang lain berdiri merata di sekitar mereka, pusat wilayah yang mereka kelilingi bukan Feng Hengkong. Tetapi gadis muda itu, Putri Salju, itu adalah Putri Salju dongeng. Di dalam arena, seorang pria berteriak dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Selain Putri Salju, yang bisa berdiri sejajar dengan Tuan Sekte Phoenix. Selain Putri Salju, yang dapat memiliki karakter surgawi seperti itu. Surga, aku benar-benar melihat Putri Salju dongeng. Petik 2. Setelah menghabiskan 1/10 dari properti keluarga untuk mendapatkan tiket masuk ini, aku merasa sedikit ditipu awalnya. Tapi untuk bisa melihat Putri Salju sekilas, bahkan jika aku kehilangan seluruh kekayaan keluarga, itu akan menjadi benar-benar layak. Aku tidak mungkin bermimpi, kan? Putri Snow hanya muncul pada suatu waktu ketika dia berusia 13 tahun. Hari ini, aku benar-benar menyaksikan pesona dan rahmatnya dengan mataku sendiri. Sayang sekali, kita tidak bisa melihat wajah Putri Snow. Putri Salju yang berusia 13 tahun sudah memiliki keindahan makhluk surgawi, Putri Salju yang berusia 16 tahun sekarang. Siapa yang tahu sejauh mana kecantikannya telah berkembang? Petik 2. Sudah tahu kepuasan, Anda.
Mampu menyaksikan sosok Putri Snow dengan mata kepalamu sendiri, sudah merupakan kekayaan yang diperoleh oleh inkarnasimu sebelumnya. Bagaimana mungkin penampilan surgawi Putri Snow menjadi sesuatu yang orang-orang biasa seperti kita dapat hargai? Petik 2. Arena yang sangat besar sekali lagi menjadi riuh. Suasana penuh semangat yang telah memenuhi seluruh arena, semuanya berubah menjadi kegembiraan dan seruan terhadap Putri Salju, membuat orang-orang hampir lupa mengapa mereka datang ke sini hari ini. Mereka merasa bahwa bahkan jika mereka harus meninggalkan arena sekarang tanpa bisa melihat turnamen peringkat, mampu melirik kecantikan Putri Snow sudah lebih dari puluhan juta kali layak. Di seluruh dunia ini, untuk bisa memicu guncangan hebat dengan pintu masuk, apalagi dengan fitur tertutup, Putri Salju akan menjadi satu-satunya. Tatapan Feng Hengkong tenang namun bermartabat. Matanya menyapu seluruh hadirin, dan tidak sedikit terkejut dengan keributan yang tiba-tiba ini. Tatapannya berbalik, dan ketika jatuh ke Feng Shuir di sebelahnya, tatapan yang bermartabat langsung menjadi sangat lembut, begitu lembut seolah-olah dia takut tatapannya akan membahayakan wanita itu. Hegemon nomor 1 dari Sky Seven Nations yang mendalam ini, makhluk tertinggi seperti Istana Kaisar Surga, juga hanya akan mengungkapkan ekspresi seperti itu di matanya ketika menghadapi putri tunggalnya. Putri Salju, ini benar-benar Putri Salju. Petik 2. Wajah Feng Zanyun menjadi benar-benar memerah. Kakinya gemetar, dia bersemangat dan bergerak ke titik hampir kendur ke tanah. Tangannya menekan posisi jantungnya dengan kekuatan, seolah-olah dia tidak melakukannya, hatinya bahkan akan melompat keluar dari rongga dada. Dia sudah berencana untuk hanya melemparkan Yun Ce ke sini dan pergi segera, tetapi penampilan Putri Snow membuat langkah kakinya tidak dapat bergerak lagi. Kedua matanya menatap lekat-lekat, saat jiwanya hampir terbang di luar dunia. Yun Ce secara alami menyadari pesona Feng Shuir, melihat sosok Suer yang menawan di kejauhan, dan melihat ekspresi Feng Zanyun. Sebagai seorang pria, dia benar-benar ingin memamerkan dengan meraung, tidak hanya aku melihat penampilan Suir yang sebenarnya, aku bahkan menyentuh tangannya dan rambut, apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu iri? Tentu saja, dia benar-benar tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Menyaksikan reaksi semua orang, dia yakin bahwa jika dia benar-benar berteriak, Feng Hengkong tidak perlu mencabik-cabiknya secara pribadi, setiap orang yang hadir akan menggunakan tatapan mereka untuk menusuknya sampai dia tampak seperti landak. Yun Ce mengetuk Feng Zanyun, pura-pura bingung, dan bertanya, bukankah kamu dari Divine Phoenix Sect? Mengapa Anda masih begitu bersemangat melihat Putri Salju? Mungkinkah orang-orang di dalam sekte Anda biasanya tidak melihatnya? Tentu saja, di dunia ini, berapa banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi dekat Putri Salju? Feng Zanyun berkata dengan emosional, Putri Salju biasanya disimpan di samping Dewa Phoenix leluhur, dia adalah orang pertama dalam sejarah Divine Phoenix Sekte saya yang Dewa leluhur Phoenix berikan secara pribadi untuk dibimbing. Selain Master Sekte dan orang-orang tingkat Elder Agung, bertemu Putri Salju sama sekali tidak mungkin. Setelah berbicara sampai titik ini, Feng Zanyun tiba-tiba tersentak bangun dari kegembiraannya, persetan. Kenapa aku mengatakan semua ini padamu? Anda praktis telah menjalankan 8 juta tahun keberuntungan. Seseorang hanya di alam mendalam bumi, mewakili Kekaisaran Angin Biru sebagai pengganti sementara, benar-benar dapat melihat Putri Salju di tempat. Hidupmu dapat dianggap layak sekarang. Petik 2. Ya, Yun Ce mengangguk, lalu diam-diam merajut alisnya. Dewa Phoenix leluhur. Tanpa ragu, itu pasti Phoenix Spirit. Dia bertanya dengan penuh tanya, Anda baru saja mengatakan. Dewa Phoenix leluhur, saya pernah mendengar bahwa Sekte Phoenix Suci Anda memiliki setidaknya 5.000 tahun sejarah. Nenek moyangmu bisa hidup hingga 5.000 tahun. Feng Zanyun menggunakan tatapan seolah-olah dia sedang melihat sebuah retard dan memberikan Yun Ce sekilas dari samping, pada akhirnya, kamu bukan siapa-siapa dari Kekaisaran Angin Biru, bagaimana Anda bisa memahami informasi dalam Divine Phoenix Sekte saya? Dewa Phoenix leluhur kami adalah roh paling kuat di dunia. Apa artinya 5.000 tahun tidak berarti, Dewa leluhur Phoenix memiliki kehidupan abadi. Itu akan selalu melindungi Sekte Phoenix Surgawi saya, dan tidak akan pernah layu. Apakah Anda mengetahui 4 tempat suci yang besar? Four Great Sacred Grounds semuanya memiliki sejarah puluhan ribu tahun, tetapi 5.000 tahun yang lalu, Sekte Dewa Phoenix saya tiba-tiba bangkit. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, ia telah menjadi sekte nomor 1 di benua langit yang mendalam. Four Great Sacred Grounds tidak pernah mencoba untuk menekan kita, apa kamu tahu kenapa? Hehe, itu karena keberadaan Dewa Phoenix leluhur kita. Bahkan jika itu adalah Saint Emperor, Sovereign of the Seas, Monarch Heavenly atau Sword Master, mereka masih tidak akan berani bertindak gegabah di depan Dewa Phoenix leluhurku. Petik 2. Feng Zanyun selesai berbicara dengan angkuh, lalu melengkungkan bibirnya dengan jijik, lupakan saja, membicarakan ini padamu tidak berguna. Dalam hidup Anda, saya memperkirakan batas Anda akan menjadi tahap akhir dari Sky Mendalam Realm. Bahkan jika Anda berkultivasi selama 10.000 jiwa, Anda masih tidak akan bisa menyentuh kekuatan Dewa leluhur Phoenix saat ini. Petik 2. Oh gelombang, Yun Ce menjawab tanpa banyak berpikir, lalu tenggelam dalam pikiran. Dari apa yang Feng Zanyun katakan, tidak hanya Dewa leluhur Phoenix masih ada, itu memiliki umur yang tidak terbatas, dan itu bahkan membuat 4 besar suci alasan meringkuk ketakutan dari kekuatannya. Namun Jasmine mengatakan dengan nada yang sangat pasti, bahwa Phoenix Spirit sudah mati. Mungkinkah, Divine Phoenix Sekte telah menyembunyikan fakta bahwa roh Phoenix telah mati sepanjang waktu ini? Ini sangat mungkin. Setelah semua, keberadaan roh Phoenix adalah penghalang besar bagi Four Great Sacred Grounds.
Jika berita kematian roh Phoenix menyebar, maka pencegahan terbesar dari Sekte Phoenix Suci tidak akan ada lagi. Selain itu juga tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menantang Four Great Sacred Grounds lagi. Api Phoenix di bawah Feng Hengkong dan rekan-rekannya keluar, dan mereka mendarat di tanah, lalu duduk di kursi mereka. Feng Shuir duduk di samping Feng Hengkong, posisi yang setingkat dengan Feng Hengkong. Semua orang duduk di belakang mereka. Yun Ce diam-diam menyaksikan siluet Feng Shuir, dan hatinya menghela nafas ringan. Shuir, saat berikutnya Anda melihat saya, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda akan terluka dan sedih? Jika itu masalahnya, bahkan saya tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Adapun Feng Zanyun, dia sudah benar-benar tidak punya keinginan untuk pergi. Dia menatap lekat-lekat siluet seperti mimpi Feng Shuir, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tergila-gila dan pengabdian. Yun Ce memperkirakan itu sekarang, bahkan jika dia memukulnya dengan tongkat, dia tidak akan pergi. Feng Hengkong hanya duduk, memandang sekilas pada saat itu, mengalihkan pandangannya ke kursi-kursi terhormat yang disediakan untuk mereka yang berasal dari 4 tempat suci-suci, dan berkata, sudahkah para tamu terhormat dari Taman Suci tiba? Mereka selalu sombong dengan status mereka, dan tidak akan pernah tiba sampai saat terakhir, tidak perlu bagi Sekte Master untuk memikirkannya. Niat mereka ditetapkan pada primordial mendalam ark, mereka pasti akan datang. Feng Feiyan berkata tanpa ekspresi. Dia adalah kakak laki-laki Feng Hengkong yang berhubungan langsung, dan hanya 7 tahun lebih tua darinya, namun dia tampak 20 atau 30 tahun lebih tua. Dengan kultivasinya, pada usia 200 tahun, dia benar-benar dapat terlihat tidak berbeda dari 20 atau 30, tetapi sangat jelas bahwa dia tidak memilih untuk dengan sengaja mengontrol karakteristik usia dengan kekuatan yang dalam. MN. Feng Hengkong perlahan mengangguk, karena mereka tamu terhormat, kita akan menunggu 15 menit lagi. Petik 2. Hahaha, tidak perlu selama 15 menit. Undangan terhormat Phoenix, bagaimana mungkin aku, Ling ini, tidak datang? Petik 2. Sebuah tawa yang memekakkan telinga terdengar dari atas, dan langsung bergema di seluruh arena seolah-olah badai, mengguncang sampai menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar parah. Tepat setelah itu, tekanan besar milik Overlord menyelimuti, ketika sosok berwarna hijau dengan cepat melintas di udara, kemudian jatuh di kursi, daerah pedang surgawi yang perkasa, seperti hantu. Saat suara itu terdengar, pikiran Yun Ce berkedip seketika. Karena dia luar biasa akrab dengan suara ini. Dan ketika orang itu turun, alis Yun Ce juga bergerak bersamanya. Benar saja, itu Ling Kun. Orang di turnamen ranking Blue Wind saat itu, yang diundang sebagai saksi oleh Heavenly Sword Villa. Waktu itu, dia bahkan mengambil inisiatif untuk membuang cabang zaitun di Yun Ce, mengundangnya untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Siapa yang mengira orang yang mewakili daerah pedang surgawi yang perkasa di turnamen ranking 7 bangsa ini juga akan menjadi dia. Bab 426 Kedatangan Tanah Suci, 2. Haha, Feng Hengkong berdiri, dan menangkupkan tangannya ke Ling Kun, Penatua Ling, sudah 25 tahun, saya percaya Anda baik-baik saja. Petik 2. Seperti yang diharapkan, orang yang datang dari wilayah pedang surgawi perkasa adalah orang ini lagi. Feng Zanyun bergumam dengan suara rendah. Lagi, yang berarti, itu dia yang terakhir kali juga. Tanya Yun Ce. Betul, orang-orang dari perkasa pedang surgawi perkasa semua dilaporkan berlatih pedang mereka dalam ketenangan, namun Ling Kun ini malah melakukan perjalanan 7 negara langit mendalam selama bertahun-tahun, dan adalah orang yang tinggal di luar wilayah pedang surgawi perkasa untuk waktu yang lama. Meskipun statusnya di wilayah pedang surgawi yang perkasa tidak terlalu tinggi, tampaknya dia telah menerima banyak pengakuan dari pedang-pedang. Petik 2. Ling Kun juga memberi ombak pada Feng Hengkong, saya tentu saja sehat. Daripada itu, aura Sekte Master Feng telah menjadi lebih tebal dan mendalam, Ling ini sudah jauh, jauh di belakang. Petik 2. Haha, Penatua Ling bersikap rendah hati. Feng Hengkong tertawa samar, lalu nadanya berubah, Penatua Ling, akankah orang yang telah tiba bersama Anda, menjadi Tuan Balai Muda Ye? Begitu pertanyaan Feng Hengkong berakhir, corak Tetua Phoenix di belakang segera berubah sedikit ketika mereka mengangkat kepala mereka ke atas secara berurutan. Hahaha. Tawa hangat lain datang dari kejauhan. Tawa ini tidak sebesar dan sekuat Ling Kun tetapi tawanya disengaja dan flamboyan, dan hanya ada beberapa di benua langit yang mendalam yang akan berani menertawakan ini tanpa terkendali di wilayah Divine Phoenix Sect. Di tengah tawa liar, cahaya putih terkenal seperti matahari yang menyala tiba-tiba diproyeksikan di langit di atas. Di sisi lain, bulan sabit mengambang yang juga mempesona muncul. Matahari dan bulan ini langsung menyambar semua kecemerlangan di ruang ini. Seorang pria muda perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam cahaya matahari melingkar dan bulan sabit. Mengenakan pakaian putih, alisnya setajam pedang dan matanya berkilau seperti bintang. Wajahnya seperti batu giok putih, alisnya yang miring dan ramping menembus dalam ke dalam garis rambutnya, ketika senyum menyendiri namun jahat tergantung di wajahnya. Untuk lebih tepatnya, itu adalah senyum cabul. Sementara dia sendiri, tidak punya niat untuk menyembunyikan kecabulan ini. Dia membuka tangannya, dan sekaligus, dua wanita menyihir dalam segala hal berjalan keluar dari cahaya, mengayunkan pinggang seperti ular air, dan melemparkan diri ke pelukannya dari kedua sisi. Pria itu tertawa terbahak-bahak, dan di bawah cahaya matahari dan kecemerlangan bulan, lengan jubahnya berkibar saat dia perlahan turun sambil memegang dua wanita. Selain itu, ia terus-menerus menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah pada tubuh dua wanita, seolah-olah ini adalah tempat tanpa orang.
Di bawah belayan dan belayannya, kedua wanita menyihir itu berulang kali mengerang dengan pinggang mereka meremas-remas. Orang ini, alis Yun Ce sangat rajutan, tapi itu bukan karena perilakunya yang benar-benar tak tertahankan di bawah mata semua orang. Sebaliknya, itu karena dari tubuh orang ini, dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Seseorang yang lebih tak terkendali dan sombong ada di permukaan, mereka akan sering menjadi orang tidak berguna yang hanya minum dan makan, dan akan sangat mudah untuk berurusan dengan. Tetapi pada orang ini, aturan ini tidak berlaku sama sekali. Peringatan bahaya yang dirasakan Yun Ce karena aura tertentu pada dirinya, sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Phoenix, tipuan kecilku ini, benar-benar tidak memadai di depan Phoenix Sect Master. Ketika pemuda itu mendarat, kecemerlangan matahari dan bulan akhirnya lenyap juga. Namun dia tidak mendarat di kursinya, dan malah mendarat di depan area tempat duduk Divine Phoenix Sect, kurang dari hanya 10 langkah dari kursi Feng Shuir. Dia melepaskan kedua wanita itu, mengambil langkah ke depan, saat dia sedikit mengangkat tangannya, matanya menyipit di tengah, Ye Xinghan, Aula Sun Moon Divine Hall, menyambut Phoenix Sect Master. Saya sudah lama mendengar prestise guru Sekte Phoenix, dapat bertemu hari ini adalah berkah dari 3 kehidupan saya. Petik 2. Apa, Ye Xinghan? Petik 2. Mendengar pemuda ini mengungkapkan namanya, penonton langsung berteriak kaget. Karena, ini adalah nama Tuan Balai Muda Sun Moon Divine Hall. Orang dari Sun Moon Divine Hall kali ini, sebenarnya adalah Yang Hall Master. Meskipun Feng Hengkong sudah belajar bahwa Ye Xinghan tidak terkendali dengan wanita, dia tidak berharap dia begitu terkutuk. Dia sedikit tersenyum, dan berkata, kata-kata Tuan Hall Muda terlalu kuat. Sebaliknya, nama Tuan Muda Hall adalah seperti guntur yang menembus telinga. Bertemu dengan Anda hari ini, keunggulan Anda lebih unggul dari reputasi Anda. Kursi Tuan Muda Hall ada di sisi kanan Penatua Ling. 3 tamu terhormat, silakan masuk ke kursi Anda. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Namun Ye Xinghan dengan santai menolak. Tatapannya bergeser, dan jatuh ke tubuh Feng Shuir. Sepasang mata panjang dan sipit langsung menyipit, saat mereka memancarkan cahaya yang sangat panas. Sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa Feng Xinghan telah memiliki jalan dengan banyak wanita. Dan para wanita yang ia sukai, penampilan mereka, fisiknya semuanya dipilih dari 1000. Dapat dikatakan bahwa kekebalannya terhadap penampilan dan disposisi wanita sangat tinggi, namun pada saat dia melihat Feng Shuir, dia merasakan semua darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih, karena setiap sel di tubuhnya berdenyut-denyut gila. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ye Xinghan merasa tidak berani percaya bahwa dia benar-benar ada, sementara dia jelas di depan matanya. Bahkan sampai pada titik di mana dia tidak bisa membayangkan kecantikan langit seperti apa di bawah jenis udara yang melampaui keduniawian. Keinginan untuk memiliki dengan gila tumbuh di dalam rongga dada dan jiwanya. Pada saat yang sama, fisiknya, lebih tak tertandingi di bawah surga. Dia hanyalah wanita yang paling sempurna, inkubator yang paling sempurna. Mungkinkah Dewi Phoenix ini, putri salju yang dikenal sebagai keindahan nomor 1 dari Sky yang mendalam? Menatap Feng Shuir, Ye Xinghai berbicara dengan matanya terangkat. Semua orang di dunia tahu nama putri salju, dan semua orang di dunia juga tahu sejauh mana Sekte Dewa Phoenix melindungi putri salju. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang memiliki jutaan niat terhadap putri salju, mereka pasti tidak boleh, dan juga tidak akan berani mengungkapkan niat seperti itu di depan kerumunan Feng Hengkong dan Divine Phoenix Sekte. Namun Ye Xinghan ini memiliki tatapan serigala, pergelangan tangannya menggulung, tidak menyembunyikan keinginannya yang sama panasnya dengan api yang berapi-api sedikit pun. Tidak ada yang tahu apakah itu karena keinginannya telah menguasai dirinya sendiri, atau dia sama sekali tidak takut dengan kemarahan Divine Phoenix Sekte sama sekali. Berbagai penatua dan murid Divine Phoenix Sect semua mengungkapkan ekspresi kemarahan. Beberapa murid inti sudah diambang meledak menjadi kemarahan, tinju mereka mengepal erat, karena mereka berharap mereka bisa segera bergegas dan melawan Ye Xinghan sampai mati. Putri Salju adalah permata kekaisaran Phoenix surgawi mereka, Dewi Suci di hati semua orang. Mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun menodai atau meletakkan jari padanya. Bahkan jika itu meletakkan jari dalam hal tatapan dan kata-kata. Ini, dia mencari mati. Tangan Feng Ximing mengepal erat, sendi jarinya membuat suara, pop-pop terdengar. Para pangeran lain juga menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan. Namun, identitas Mater Balai Muda Balai Matahari Bulan Surgawi, menyebabkan mereka tidak berani bertindak gegabah sama sekali, meskipun mereka sangat marah. Itu adalah Tuan Balai Muda dari Tanah Suci. Penguasa masa depan dari tempat suci. Jika mereka menumpahkan semua kepura-puraan dengan Ye Xinghan ini, itu tidak diragukan lagi akan bertabrakan dengan seluruh Sun Moon Divine Hall. Meskipun Divine Phoenix Sekte adalah sekte besar terbesar dari Sky Mendalam, mereka masih tidak memiliki keberanian untuk menumpahkan semua kepura-puraan dengan Tanah Suci belum. Kecuali mereka dipaksa sampai jerami terakhir mereka. Bertentangan dengan harapan seseorang, Feng Hengkong malah memiliki ekspresi tenang. Dia berkata kepada Feng Shuir, Shuir, yang ini adalah aula muda balai Sun Moon Divine Hall Ye Xinghan. Meskipun secara alami dia berkilau dan tidak terkendali dengan wanita, dia masih bisa dianggap sebagai pemuda yang jarang menonjol. Katakan halo padanya. Petik 2. Kata-kata Feng Hengkong, menyulitkan orang untuk mengetahui konotasi negatif, tetapi nada kelam yang ekstrim ini, sudah samar-samar mengungkapkan kemarahan yang tersembunyi di balik ketekunannya. Feng Shuir berdiri, dan dengan ringan membungkuk, Shuir menyapa Tuan Balai Muda Ye. Petik 2.
Suara Feng Shuir lembut seperti air, dan berkabut seperti awan, membuat hati dan jiwa Feng Xinghan melonjak dari mendengarkannya. Dia mulai di Feng Shuir, dan berkata dengan wajah menyeringai, "Si Shuir muda terlalu asing. Alamat Aula Muda Master Ye kosong dan asing, panggil saja saya Big Brother Ye." Suara si Shuir muda seperti suara seorang dewi, lebih indah dari apapun yang bisa saya bayangkan. Dikenal sebagai kecantikan nomor satu dari Sky yang mendalam, wajah Anda harus lebih cantik. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat memperoleh kehormatan, untuk menyaksikan penampilan menawan sis Sue yang lain di dunia. Petik 2. Retak. Retakan yang dalam langsung muncul di kursi di bawah Feng Ximing. Dia mengepalkan giginya dengan erat, dan baru saja akan berdiri, tetapi segera ditarik oleh tangan yang besar. Feng Feiyan menekannya, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan terbang marah. Bagaimana mungkin Sek Master mengizinkannya untuk meletakkan jari di suir sedikit saja?" Petik 2. Dada Feng Ximing bergerak ke atas dan ke bawah, matanya merah, tetapi dia masih menekan amarahnya dengan susah payah, bertahan dengan susah payah dan tidak bertindak lagi. Feng Shuir menjawab dengan suara lembut dan tenang, "Maafkan Shuir karena menolak." Terlihat Shuir kasar, dan sulit dimasuki oleh Tuan Muda Hall. Petik 2. Ye Xinghan tertawa terbahak-bahak, jika kecantikan nomor satu dunia ini juga bisa disebut kasar, maka tidak akan ada wanita yang bisa dilihat di dunia ini. Karena Yang Sis Shuir tidak mau, maka itu tidak masalah. Tempat ini berada di bawah tatapan massa, bagaimana pesona Sis Shuir dunia lain bisa ternoda oleh tatapan sekelompok orang biasa. Bertatap muka dengan sis muda Shuir beberapa hari yang lalu, dan menghargai Anda sendirian, bukankah itu akan lebih menyenangkan? Hahaha. Di tengah tawa nakal, Ye Xinghan berbalik, menarik kedua wanita itu ke arahnya, saat dia berjalan ke kursinya dengan langkah-langkah yang tidak disiplin. Namun, setelah melihat sosok fantastik Feng Shui yang sama ilusinya dengan seorang dewi, ia merasa kedua wanita itu semenarik bunga di sampingnya yang vulgar sampai ekstrim, menyebabkannya tidak lagi memiliki keinginan untuk merasakannya. Ini, jika dia berani menyakiti Putri Salju, bahkan jika dia adalah apapun Tuan Balai Muda Sun Moon Divine Hall, ayah ini masih akan melawannya sampai mati. Tangan Feng Zanyun mengepalkan tangan, matanya memerah saat dia dengan mantap memerah. Menatap Ye Xinghan, tatapan itu, mirip dengan melihat musuh yang tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama dengannya. "Jasmine, seberapa kuat Ye Xinghan ini?" tanya Yun Ce dengan suara pelan. Tahap tengah Tyrant mendalam realem. Dia adalah makhluk yang Anda benar-benar tidak mampu untuk menyinggung. Bahkan dua wanita di sampingnya, adalah tahta berperingkat tinggi. Anda harus membayar cukup mahal jika ingin mengalahkan salah satu dari mereka. Jasmine memperingatkan dengan dingin, tingkat 4 tempat suci yang besar, bukanlah sesuatu yang saat ini Anda miliki untuk disentuh. Bagaimanapun, Anda sebaiknya tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda dan mencari kematian Anda sendiri. Petik 2. Yun Ce tidak berbicara, ekspresinya mendung. Saat Ye Xinghan memasuki kursi, Ling Kun segera pindah kepadanya, dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Tuan Balai Muda, jadi sepertinya tujuan Anda untuk datang secara pribadi, adalah seperti yang diharapkan Putri Salju ini." Petik 2. Telapak tangan Ye Xinghan dimasukkan ke dalam pakaian dada wanita di sebelah kanannya, diuleni dengan ceroboh, matanya aneh dan cabul, pada pandangan pertama dia, "Aku sudah tahu nama kecantikan nomor satu dari Sky mendalam ini memang pantas diterima. Hanya hari ini Tuan Muda ini mengetahui, bahwa sebenarnya akan ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini. Hanya siluet dan kehadirannya, sudah cukup untuk menaklukkan Tuan Muda ini." Heh. Sepertinya, Tuan Balai Muda berkeras dalam hal ini. Ling Kun tersenyum samar, tapi sepertinya Tuan Balai Muda agak terlalu terburu-buru. Di Divine Phoenix Sekte ini, Putri Salju dapat dianggap tabu terhebat. Petik 2. Terlalu terburu-buru. Hahaha. Ye Xinghan tertawa liar, "Di dunia aku, Ye Xinghan, tidak pernah ada ungkapan yang terlalu terburu-buru. Wanita yang kukagumi, mereka pikir mereka bisa menghentikanku hanya dengan Divine Phoenix Sect mereka." Petik 2. Ye Xinghan mengulurkan jari rampingnya, dan dengan lembut membelai sepanjang pinggang wanita di kakinya, saat senyum berbahaya muncul di wajahnya, "Penatua Ling, apakah kau percaya padaku? Dalam tidak lebih dari 3 hari, Putri Salju ini, akan benar-benar menjadi milikku, wanita Ye Xinghan. Tubuhnya, garis keturunannya, akan selamanya menjadi milikku, Ye Xinghan. Bahkan jika Divine Phoenix Sekte mereka tidak mengakuinya, mereka harus mengakui." Kelopak mata Ling Kun melonjak. Kata-kata yang keluar dari mulut Ye Xinghan, pasti bukan kata-kata yang tidak berdasar. Karena dia berani mengatakan demikian, maka dia memiliki kepastian yang pasti. Dia sekali lagi merendahkan suaranya, dan tertawa bersamanya, "Kata-kata Tuan Hall Muda, saya secara alami mempercayainya 10.000 kali. Kemudian, saya akan mengucapkan selamat kepada Tuan Balai Muda sebelumnya." Petik 2. Memalingkan matanya ke samping, Ye Xinghan memandang Ling Kun, wanita itu dengan 9 tubuh yang sangat indah. Tidak mungkin Penatua Ling telah lupa, kan? Heh, bagaimana mungkin orang tua ini melupakan masalah ini? Namun, 1,5 kilo dari Divine Crystal berurat ungu, aku ingin tahu apakah Tuan Balai Muda. Jangan khawatir, tubuh 9 mendalam yang sangat indah yang legendaris. Apalagi 1,5 kilo dari Divine Crystal berurat ungu, bahkan 15 kilogram akan sia-sia. Namun, Penatua Ling juga harus tahu, kristal Divine berurat ungu ini terlalu sulit ditemukan, dan juga sering dikonsumsi secara normal. Dalam 2 tahun ini, sedikit demi sedikit, Tuan Muda ini juga hanya menghemat 1 kilogram. Petik 2.
Ye Xinghan mengeluarkan cincin spasial berkilauan dengan cahaya ungu, di sini, adalah 1 kilogram Purple Divine kristal berurat. Aku bertanya-tanya, berapa banyak informasi dari wanita itu yang bisa aku dapatkan dengan kilogram kristal surgawi ungu berurat ini. Petik 2. Babak 427 Istana Samudra Agung, Jiqianrou. Ling Kun menerima cincin itu. Setelah melirik sekilas ke hal-hal di dalam, matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak mengembalikan cincin spasial kepada Ye Xinghan dan malah menaruhnya sambil tersenyum. Tuan Balai Muda memang mudah. Sepertinya orang tua ini memanggil Tuan Balai Muda untuk melakukan transaksi seperti itu memang pilihan yang tidak bisa lebih tepat. Wanita itu baru saja berusia 19 tahun ini, dan berada di Blue Wind Nation. Petik 2. Angin biru. Ye Xinghan mengungkapkan keheranan, lalu mendengus pelan, tempat kecil di mana orang akan merasa seolah-olah mereka menurunkan status mereka jika mereka pergi ke sana, sebenarnya dapat menghasilkan orang yang memiliki tubuh legenda yang saleh. 9 tubuh sangat indah. Penatua Ling, apakah Anda yakin itu adalah 9 tubuh yang sangat indah? Petik 2. Kalimat terakhir Ye Xinghan memiliki sedikit nada-nada peringatan. Blue Wind Nation adalah negeri inferior yang menganggap Kaisar Mendalam sebagai puncaknya, membuatnya benar-benar tidak dapat percaya bahwa ia dapat memiliki hubungan dengan 9 badan sangat indah yang sulit ditemukan bahkan sekali setiap 10.000 tahun sekali. Ekspresi Ling Kun tidak berubah sama sekali ketika dia berkata rendah, jika aku tidak yakin, bahkan jika aku memiliki lebih banyak keberanian, aku tidak akan berani melakukan transaksi ini dengan Tuan Balai Muda. Jika Tuan Balai Muda menggunakan 9 tubuh sangat indah ini sebagai inkubator, tidak dapat dihindari bahwa kultivasi Anda akan meningkat dengan batas. Sebagai perbandingan, 1,5 kilogram kristal ungu berurat ungu tidak dapat dikatakan apa-apa. Petik 2. Ye Xinghan menahan ekspresinya ketika dia tertawa, setelah melakukan begitu banyak kesepakatan dengan Penatua Ling, saya jelas sangat lega dengan kata-kata Penatua Ling. Saya perlahan-lahan akan mengumpulkan 0,5 kilogram kristal-kristal berurat ungu lainnya. Ketika saat itu tiba, Penatua Ling tidak boleh mengecewakan saya. Petik 2. Ketika waktu itu tiba, Tuan Balai Muda hanya harus menunggu untuk mendapatkan kejutan besar. Kata Ling Kun dengan mata menyipit. Dia tidak mengatakan bahwa wanita yang memiliki 9 tubuh indah yang mendalam adalah wanita yang kecantikannya tidak kalah dengan kecantikan Putri Salju. Meskipun itu akan sangat meningkatkan biaya chip tawar-menawarnya, itu akan dengan mudah membuat Ye Xinghan segera memperhatikan kecantikan nomor 1 Blue Wind Nation, Xia Qingyue. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan 0,5 kilogram kristal surgawi ungu berurat. Duduk di dekat sudut biasa-biasa saja adalah orang yang berpakaian biasa-biasa saja yang dengan dingin menatap sosok belakang Ye Xinghan. Kedua tangannya perlahan menegang saat kata-kata penuh dengan kebencian yang mengakar keluar di antara giginya yang mengertak. Sun Moon, Divine Hall. Daerah pedang perkasa surgawi dan balai bulan Sun Moon telah tiba, tetapi Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace masih belum datang. Feng Hengkong tampaknya tidak terpengaruh oleh kesombongan Ye Xinghan. Dia duduk dengan tenang, dan melirik waktu lagi. Masih ada beberapa puluh napas yang tersisa sampai dimulainya turnamen peringkat. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup, membawa aroma bunga yang samar yang membuat siapapun yang menciumnya merasa mabuk. Tiba-tiba, kepakan banyak kelopak bunga yang datang dari siapa yang tahu dari mana, tiba-tiba muncul di atas arena. Apakah kelopaknya berwarna putih murni, merah menawan, atau kuning indah? Mereka menari, memenuhi langit dengan keindahan yang ekstrim. Baunya enak sekali. Apakah beberapa dewi tiba? Itu pasti seorang dewi dari tempat suci yang telah datang. Aku terlalu beruntung hari ini, tidak hanya aku melihat Putri Salju, aku bahkan memiliki kesempatan untuk melihat rahmat seorang peri dari tempat suci. Melihat langit yang dipenuhi kelopak menari dan aroma bunga yang menyentuh, setiap orang yang hadir menjadi bersemangat ketika tatapan mereka yang terik memandang ke atas. Kelopak apung mulai menjadi lebih dan lebih ramai bersama, karena aroma juga menjadi lebih dan lebih kaya dan memabukkan. Tiba-tiba, sebuah bola kelopak besar dengan sangat besar terbuka di tengah udara. Di bawah hujan kelopak bunga yang sangat besar, siluet tanpa akhir yang menawan muncul. Ini adalah pria yang tampan dan cantik sampai tingkat yang ekstrim. Seragam pakaian seputih salju, rambut hitamnya seperti tinta, warna wajahnya putih seperti batu giok, fitur wajahnya seolah-olah mereka telah diukir oleh seorang seniman, halus luar biasa. Alisnya ramping seperti bulan baru, sedikit bengkok dan terangkat di satu ujung, matanya seperti bunga sakura, dan cairan itu tampak seperti gadis muda yang bergerak di dalamnya. Semua orang di bawah mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan memandang pria yang perlahan-lahan melayang turun dengan kelopak tak berujung dengan cara terpana. Tidak peduli pria atau wanita, semua hati mereka melahirkan perasaan malu akan inferioritas mereka. Sungguh pria yang elegan dan tampan. Yun Ce tidak bisa membantu tetapi untuk berseru, dan pada saat yang sama diam-diam menambahkan dalam hatinya, hampir menyusul saya. Petik 2. Saat Ye Xinghan dan Ling Kun melihat pria ini muncul, ekspresi wajah mereka secara bersamaan berubah. Tapi itu jelas bukan kejutan atau ketakutan, dan mereka malah menunjukkan ekspresi kesusahan yang ekstrim. Ling Kun meraung dengan suara rendah, persetan. Kenapa orang ini? Petik 2. Saat Feng Hengkong melihat kelopak bunga hujan turun sejauh mata memandang, dia sudah menatap kosong sebentar. Ketika sosok putih salju muncul di tengah-tengah kelopak bunga, Feng Hengkong. Kaisar Phoenix Dewa yang bermartabat ini, Sekte Master Sekte Phoenix Sekte, sebenarnya bergetar dari seluruh tubuhnya, ketika murid-muridnya bahkan berkontraksi untuk sepersekian detik. Dia buru-buru meraung, Siming. Pergi, pergi,
Sambut dia sebagai gantinya. Petik 2. Sebelum Feng Ximing memiliki kesempatan untuk merespons, tatapan pria itu sudah jatuh ke tubuh Feng Hengkong. Seketika, alisnya yang ramping dan melengkung menempel di ujung mereka bahkan lebih. Pandangan cairannya mengalir, tangannya menutupi mulutnya, saat dia mengungkapkan senyum genit yang terlalu menggoda. Dari mulutnya, suara lembut dan lembut keluar, Kongkong kecil, yang ini akhirnya bertemu denganmu lagi. Tidak bisa bertemu denganmu selama 100 tahun, yang ini merindukanmu sampai mati, kau tahu. Apakah kau merindukan yang ini? Petik 2. Seluruh arena langsung menjadi sangat sunyi sehingga jarum yang jatuh bisa terdengar. Semua orang tanpa kecuali terperangah, karena mata dan rahang mereka jatuh ke tanah. Ini, orang ini. Apakah dia laki-laki, atau perempuan, atau apakah dia setengah laki-laki setengah perempuan? Atau apakah dia bukan laki-laki atau perempuan? Ungkapan ini, postur ini, mata dan alis ini, suara ini, dan merujuk pada diri mereka sendiri dengan orang ketiga. Tunggu, Kongkong kecil, yang dia katakan. Mungkinkah? Mungkinkah dia memanggil Sekte Phoenix Tuan Feng Hengkong? Sial. Sial. Feng Hengkong sudah akan menemukan tempat untuk buru-buru menyembunyikan dirinya, tetapi, Kongkong kecil, jatuh dari langit. Ini membuat Master Sekte Phoenix, yang tidak memiliki perubahan ekspresi di bawah penghinaan Ye Xinghan, menggigil dari seluruh tubuhnya, ekspresinya mengejang ketika dia hampir menyemprotkan seteguk darah tua di tempat. Feng Ximing dengan cepat menyapa dengan cemas, saat dia berbicara dengan penuh hormat, Pangeran Phoenix Surgawi Phoenix, Feng Ximing, salam. Senior Ji, selamat datang di Divine Phoenix Empire, Senior Ji, tempat duduk Anda sudah disiapkan. Dengan hormat saya meminta Senior Ji untuk masuk ke kursi. Petik 2. Iya. Mata centil Ji Qianrou seakan gelombang air, mengukur Feng Ximing dari kepala sampai ujung kaki. Tatapan selembut air itu, membuat seluruh tubuh Feng Ximing terasa mati rasa. Dengan pinggangnya yang berayun, dia berjalan ke arah Feng Ximing dengan kegerahan yang ekstrim. Ketika dia mulai terkikik dengan lembut, jadi itu sebenarnya Little Mingming, tidak heran kau begitu tampan, hampir mengejar Little Kongkong kecilku. Ketika yang satu ini melihat Anda terakhir, Anda masih bayi kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dalam sekejap mata, Anda sebenarnya telah tumbuh sangat banyak. Ayo, biarkan yang ini membuatmu kesal, dan lihat apakah kamu sudah lebih kuat. Petik 2. Saat Ji Qianrou berjalan, pinggangnya yang lembut berubah seperti ular air menari, dua bagian pinggulnya terayun ke kiri dan ke kanan. Jika dia seorang wanita, itu pastilah pemandangan yang membuat seseorang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka, dan bahkan mengeluarkan darah. Tapi sekarang, semua pria hanya merasa perut mereka berputar. Ini seseorang dari tempat suci. Apakah ini benar-benar seseorang dari Sacred Grounds? Sebelum Feng Ximing bahkan bisa mendapatkan kembali akal sehatnya, tangannya sudah diambil oleh Ji Qianrou dan dengan lembut membelai di telapak tangannya, kulit Little Mingming benar-benar sangat halus, yang ini paling menyukai perasaan kulit halus. Little Mingming perlu terus mempertahankan ini, oke. Seolah baru bangun dari mimpi, Feng Ximing menarik tangannya seperti sambaran petir. Tubuhnya mundur tanpa henti, saat dia merasakan jantungnya berdetak kencang dan lapisan tebal merinding naik di sekujur tubuhnya. Terutama tangan yang disentuh oleh Ji Qianrou, itu hanya seperti puluhan juta semut merangkak di atasnya, menyebabkan dia berharap bahwa dia dapat segera memotong seluruh tangannya. Dia akhirnya mengerti mengapa ayah kerajaannya yang tidak takut akan langit dan bumi akan mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia mendengar nama Ji Qianrou, supaya dia tidak bisa bersembunyi tepat waktu. Keringat dingin membasahi dahinya, saat dia berkata dengan sangat menyesal, Senior Ji, turnamen ranking akan segera dimulai, aku meminta Senior Ji untuk memasuki kursi. Petik 2. Kalimat yang begitu sederhana, Feng Ximing tidak bisa membantu tetapi untuk berbicara dengan gagap dan dengan inkoherensi. Ji Qianrou meremas jari-jarinya, saat dia berkata dengan genit, Mingming kecil, apa yang sedang kau buru-buru? Yang ini belum memberi pelukan kecil pada Kongkong dengan kasih sayang. Kongkong kecil, yang ini sudah datang, mengapa kamu belum bergegas? Mungkinkah dalam 100 tahun ini, Anda tidak melewatkan yang ini sama sekali? Seluruh tubuh Feng Hengkong bergetar, saat lehernya bahkan bertambah tebal dengan dua ukuran karena menahan dirinya sendiri. Dia akhirnya tidak tahan lagi, dan meraung dengan marah, Ji Qianrou. Jika Anda berani mengoceh omong kosong seperti ini lagi, kami akan mengusir Anda. Untuk dapat membuat Master Sekte Phoenix yang bermartabat kehilangan kendali dan bertindak di bawah mata semua orang, Ji Qianrou mungkin satu-satunya di benua langit yang mendalam yang bisa. Menghadapi si pengamuk Feng Hengkong, Ji Qianrou tidak hanya tidak panik sama sekali, dia malah tertawa dengan lembut lagi, hehehe, kamu malu lagi. Kongkong kecil benar-benar tidak berubah dari sebelumnya. Baiklah, yang ini hanya akan mematuhi Anda. Setelah turnamen ranking ini selesai, kamu harus memperlakukan dengan benar minuman ini, oke? Little Mingming juga bisa datang gelombang. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dengan putaran pinggangnya, Ji Qianrou berjalan menuju kursinya dengan anggun dan lembut. Feng Hengkong, gelombang. Tanda pagar $%. Feng Hengkong langsung duduk, dahinya penuh keringat dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan Feng Suir di sisinya saat ini sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Matanya menatap lebar, ekspresinya langsung menjadi agak panik, seperti yang dengan tergesa-gesa menjelaskan, Suir, itu pasti bukan apa yang Anda pikirkan. Ji Qianrou itu, dia hanya orang gila, Suir tidak perlu memikirkannya.
Petik 2. Aku tahu, ayah kerajaan. Feng Shuir mengangguk, lalu mulai tertawa ringan, Kong kecil. Hehe, jadi nama ayah kerajaan sebenarnya bisa sangat imut juga. Petik 2. Feng Hengkong, X persen dolar tanda pagar tanda pagar dolar persen link plus tanda pagar. Jadi, ini penyihir yang dikabarkan. Ah tidak, waria. Feng Zanyun hampir jatuh berlutut. Master Sekte Dewa Phoenix Sekte mereka, sebenarnya digoda oleh seorang pria sampai-sampai menjadi gila di tempat. Dia merasa bahwa pandangannya tentang dunia hampir hancur. Orang ini, tidak sederhana. Menopang dagunya, Yun Che bergumam seolah tenggelam dalam pikirannya. Jasmine, apa kultivasi orang ini? Tyrant tahap akhir mendalam. Tyrant tingkat tinggi untuk surat itu. Juga jenis level yang Anda benar-benar tidak bisa menyinggung. Kata Jasmine acuh tak acuh. Kursi agung Ocean Palace tepatnya di sisi kanan Sun Moon Divine Hall. Setelah Ji Qianrou duduk, Ye Xinghan dan Ling Kun di samping duduk tegak dan diam, apalagi menyapa dengan kata-kata, sepertinya mereka belum melihatnya sama sekali. Ji Qianrou secara sukarela bergerak lebih dekat, dan berkata penuh perasaan lembut, Han kecil, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, yang ini merindukanmu sampai mati, kau tahu. Apakah Anda melewatkan yang ini? Wajah Ye Qinghan tersentak, dadanya bergelombang, saat dia dengan kaku mengeluarkan dua kata dari celah di antara giginya, diam. Huff. Menghadapi sikap kasar Ye Xinghan, Ji Qianrou meludah, dan dengan cemberut memalingkan muka, begitu jahat, kalian semua yang bau itu sama, masing-masing lebih tidak berperasaan dan tidak berperasaan dari sebelumnya. Yang ini tidak bisa diganggu denganmu, Huff. Petik 2. Otot di wajah Ye Qinghan mengejang sebagian besar, tapi dia akhirnya menghembuskan nafas lega. Tapi segera, Ji Qianrou ini yang mengklaim bahwa dia tidak dapat mengganggu Anda, sekali lagi bergerak lebih dekat dengan kelembutan air lunak. Han kecil, apakah kamu benar-benar tidak ingin memperhatikan saya lagi? Di tahun-tahun ini, yang ini benar-benar merindukanmu, kau tahu. Petik 2. Dengar, Kong kecil saat ini jauh lebih matang daripada 100 tahun yang lalu, dan memiliki perasaan yang lebih jantan. Dia benar-benar terlalu mempesona. Dibandingkan dengan jenis daging segar kecil seperti Little Han, seperti yang diharapkan, yang satu ini masih paling suka jenis Little Kong. Petik 2. Ayah, Han kecil, mengapa para wanita di sampingmu tumbuh semakin dan semakin kurang? Lihatlah kulit ini, sangat kasar, jauh lebih lusuh dibandingkan dengan yang ini. Petik 2. Han kecil. Suara lembut dan manis itu membuat kejang jantung Ye Xinghan, goncangan anggota tubuhnya, meridiannya berkedut. Seluruh tubuhnya berdebar, hanya di neraka yang hidup. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ji Qianrou, dan juga tidak mau bertentangan dengan monster ini yang bisa memotong-motong mayat seseorang dengan senyum manis, dia benar-benar ingin merenggut kepalanya dan menempelkan pantatnya. Penatualing, kata Ye Xinghan menggigit giginya, 3 potong ungu kristal surga berurat. Beralih tempat duduk dengan tuan muda ini. Sederet keringat dingin langsung menetes ke dahi Ling Kun, saat dia berkata dengan tergesa-gesa, ini, batuk-batuk, ini bukan masalah kristal surga atau kristal surgawi. Orang tua ini sudah tua, tidak bisa menanggung terlalu banyak kesulitan, dan masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Ye Xinghan. Bab 428. Perubahan jadwal pertandingan. Waktu awal turnamen peringkat sudah tiba, namun kursi absolute Monarch Sanctuary masih kosong. Feng Hengkong tidak menyatakan dimulainya turnamen ranking di sini dan sekarang, dan sebaliknya menatap langit di atas. Jika 3 tempat suci lainnya datang terlambat, dia bisa memilih untuk tidak menunggu, tetapi untuk Absolute Monarch Sanctuary, dia harus menunggu. Tanpa membuat Feng Hengkong menunggu terlalu lama, suara tua namun damai, jauh datang dari langit di atas. Gu ini datang terlambat karena urusan yang harus diurus, dan telah membuat semua orang menunggu lama. Saya malu, sangat malu. Petik 2. Suara itu ilusi dan tetap hidup, seolah-olah itu datang dari ujung cakrawala. Pada saat yang sama, aura lembut namun tak terbatas turun dari langit, menyelimuti seluruh arena. Aura ini yang kaya dan padat hingga ekstrim, membuat orang langsung berpikir tentang samudra, kosmos, jurang maut. Luas tak berujung, megah tanpa batas. Monarch, dalam benak Yun Che, suara Jasmine yang membawa sedikit kejutan datang. Pikiran Yun Che langsung bergetar. Raja, orang yang datang, adalah raja. Tanah suci yang membiarkan Tuan Balai Muda datang, sudah sangat tidak biasa. Tapi mengapa mereka benar-benar mengirim seorang raja? Di benua langit yang mendalam, alam mendalam surgawi adalah keberadaan yang mirip mitos, dikabarkan sebagai dunia ilusi yang tidak bisa dijangkau manusia. Sovereign mendalam realm, adalah puncak tertinggi dunia ini, seorang raja, sepenuhnya layak sebagai penguasa berdaulat terbesar di seluruh benua langit yang mendalam. Dan Monarch, juga hanya ada di dalam Sacred Grounds dan Divine Phoenix Empire. Bahkan di Sacred Grounds dan Divine Phoenix Empire, mereka sangat langka. Pada turnamen ranking 7 bangsa ini, Yun Che dapat dianggap sebagai akhirnya memperluas cakrawala pada akhirnya. Meskipun mereka berasal dari benua yang sama, Divine Phoenix Empire dan Blue Wind Empire seperti dua dunia yang sama sekali berbeda. Di Blue Wind Nation, Thrones sudah menjadi batas yang tidak bisa dilampaui. Tapi di sini, singgasana ada di mana-mana, Tuan mengamuk, dan sekarang bahkan seorang raja benar-benar muncul. Siluet juga perlahan melayang turun dari atas. Ini adalah seorang pria tua dengan jubah kuning muda dengan kocokan ekor kuda di tangan.
Dengan rambut putih dan alis, udara dan watak surgawi, wajahnya lembut, seolah-olah Taois surgawi yang akan naik ke langit. Ketika 3 orang Secret Ground lainnya datang, Feng Hengkong hanya berdiri untuk menyambut. Tapi kali ini, Feng Hengkong langsung meninggalkan tempat duduknya, dan menyapa ke depan dengan langkah terburu-buru. Di belakangnya, Feng Feiyan dan kerumunan tetua juga meninggalkan kursi mereka dan mengikuti berturut-turut. Feng Hengkong menghampiri lelaki tua itu dengan langkah cepat, dan berkata ketika dia memberi hormat dengan hormat, Junior Feng Hengkong dari Divine Phoenix Sekte, menyalami guru spiritual, Gu Chang. Petik 2. Dari 4 tempat suci-suci, Raja Absolut adalah kepala. Sementara pria tua di depannya, adalah makhluk dari Grand Elder di Absolute Monarch Sanctuary. Bahkan Santo Kaisar perlu menghormatinya. Dan sejak selalu, interaksi dan komunikasi antara Divine Phoenix Sect dan Absolute Monarch Sanctuary adalah yang paling dekat. Meskipun itu tidak jelas, Divine Phoenix Sect memang selalu memiliki niat untuk meringkuk dekat dengan Absolute Monarch Sanctuary. Master Spiritual Gu Chang tidak memiliki cara yang memaksakan atau kesombongan sebagai penatua agung dari tempat suci. Dengan ayunan sikat ekor kuda, dia mengembalikan salam dan berkata sambil tertawa, Gu ini datang terlambat karena alasan, aku benar-benar telah melakukan pelanggaran, dan aku berharap Phoenix Sect Master murah hati dalam pengampunan. Petik 2. Feng Hengkong berkata, apa yang Anda katakan, Guru Spiritual Gu Chang? Rahmat manula Anda yang datang secara pribadi, sudah merupakan kehormatan terbesar dari Sekte Phoenix Surgawi kami. Oh, Junior mengenang bahwa Guru Spiritual Gu Chang seharusnya membawa seorang murid, mengapa begitu? Petik 2. Haha, Guru Spiritual Gu Chang tertawa ringan, Gu ini memang datang membawa seorang murid, hanya untuknya dia menyaksikan turnamen ranking dan menjelajah dalam ark primordial mendalam untuk belajar melalui pengalaman. Saya tidak menyangka, bahwa dia memiliki kesempatan bertemu dengan orang yang sudah lama berkenalan di Divine Phoenix City ini, jadi dia menyuruh orang tua ini untuk datang sendiri, hahaha. Petik 2. Jadi begitulah adanya, untuk dapat diterima oleh Guru Spiritual Gu Chang sebagai murid terakhir, murid terhormat Anda harus memiliki bakat luar biasa. Guru Spiritual, Gu Chang, tolong. Feng Hengkong mengulurkan tangannya, memberi isyarat di kursi Absolute Monarch Sanctuary. Ketika Gu Chang memasuki kursinya, Ling Kun, Ye Xinghan dan bahkan Ji Qianrou semua berdiri, dan dengan hormat melakukan ritual untuk para junior terhadap para senior yang sangat serius. Tindakan ini, memunculkan pikiran Yun Che. Status Master Spiritual Gu Chang di Absolute Monarch Sanctuary, dapat disimpulkan dari hal ini. Semua orang dari 4 tempat suci-suci juga hadir sekarang, karena situs itu juga menjadi sunyi senyap. Akhirnya tiba saatnya turnamen peringkat 7 bangsa ini dimulai. Mengikuti pandangan penuh arti dari Feng Hengkong, penatua Phoenix besar Feng Feiyan terbang ke udara, dan terbang sampai dia mencapai pusat arena. Tangisan Phoenix yang menakjubkan dan mengilhami keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api yang melonjak ke langit meledak dengan eksplosif, dan melonjak hingga lebih dari 100 meter, membuat pandangan semua orang terfokus padanya tanpa kecuali. Feng Feiyan melihat ke 4 arah, ketika dia berbicara dengan suara keras dan jelas, yang rendah hati ini adalah penatua kepala Phoenix Sekte, Feng Feiyan, dan itu adalah suatu kehormatan untuk bertemu para pahlawan dan jenius muda dari seluruh dunia. Saya mewakili Divine Phoenix Sect, dan saya berterima kasih kepada semua teman dari negeri yang jauh karena mengunjungi kota Phoenix. Sesi ini, adalah turnamen ranking sesi ke-39 dari Sky Seven Nations kami yang mendalam, dan akan diselenggarakan secara keseluruhan oleh saya, Feng Feiyan, dan disaksikan oleh para tamu terhormat dari Four Sacred Grounds. Diadakan setiap 25 tahun sekali, turnamen ranking 7 negara, adalah sebuah pertempuran untuk keajaiban anak-anak langit 7 bangsa kita yang luar biasa untuk bertarung dalam kekuatan yang mendalam, menyebarkan nama mereka melalui langit yang mendalam, dan mempromosikan prestise negara mereka. Wah, ini sebenarnya dipandu secara pribadi oleh Great Elder. Itu aneh. Mengapa itu dipandu oleh Penatua Agung? Feng Zanyun berkata dengan ekspresi terkejut. Jelas, dia tidak tahu bahwa Penatua Besar akan secara pribadi menyelenggarakan turnamen ranking ini sebelumnya. Bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Karena di masa lalu, turnamen pemeringkatan 7 bangsa paling banyak diselenggarakan oleh Penatua peringkat rendah. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang turnamen ranking ini? Kata Feng Zanyun dengan suara rendah. Selain generasi besar dan putri salju, status Feng Feiyan di Divine Phoenix Sect, hampir di urutan kedua setelah Feng Hengkong. Bahkan putra mahkota Feng Ximing, perlu bertindak sangat hormat di depannya. Membiarkannya secara pribadi menjadi tuan rumah turnamen ranking 7 bangsa ini, membuat bahkan beberapa dari Sacred Grounds mengungkapkan sedikit kejutan. Para penonton di area tempat duduk lebih menahan napas, dan memandang Feng Feiyan dengan hormat dan mengagumi. Suara itu bergema di samping telinga mereka, setiap kata terdengar gemuruh. The Great Elder secara pribadi sebagai tuan rumah, adalah konsep yang sama sekali berbeda dari para penatua normal atau penguasa istana sebagai tuan rumah. Semua orang dengan samar melihat sesuatu yang aneh dari dalam. Benar saja, setelah Feng Feiyan selesai membaca pidato formal, dia tiba-tiba mendongak ketika jarinya menunjuk ke langit di atas, semua orang tolong lihat ke atas. Itu benar, bayangan besar yang menghiasi langit dan matahari ini, persisnya ark primordial mendalam yang muncul setiap 300 tahun yang menyimpan misteri yang tidak diketahui. Petik 2. Ark mendalam primordial selalu muncul di langit Divine Phoenix City saya, dan sepanjang sejarah, hanya kami Divine Phoenix Empire yang memiliki hak eksplorasi juga. Tapi kali ini,
Hati Sekte Guru adalah dermawan dan luas, dan bersedia untuk menskalakan ark mendalam primordial dengan teman-teman dari 6 negara, dan berbagi misteri ark mendalam primordial. Dalam turnamen ranking sesi ini, 3 peringkat teratas dapat memilih masing-masing 3 orang untuk menjelajahi ark primordial mendalam bersama-sama. Meskipun peringkat 3 teratas, semua orang tahu bahwa yang pertama tidak diragukan lagi adalah Divine Phoenix Sect. Oleh karena itu, orang-orang dari 6 negara dengan kekayaan untuk memasuki Bahtera mendalam primordial, paling tidak akan 6 orang dari 2 negara. Namun, nada Feng Feiyan tiba-tiba bergeser, ketika dia berkata, hanya beberapa hari yang lalu, sekte saya tiba-tiba menyadari bahwa segel yang sangat dalam di pintu utama primordial mendalam ark sebenarnya telah mengendur sebelumnya, yang juga berarti bahwa utama ark mendalam pintu akan terbuka 4 hari lebih awal dari yang diharapkan. Alis semua orang dari Sacred Grounds bergeser. 4 hari sebelumnya, yang bisa dikatakan, primordial mendalam ark akan terbuka secepat besok. Ye Xinghan berkata dengan suara rendah. Itu harus begitu. Tidak heran Feng Feiyan ini dibuat untuk menjadi tuan rumah secara pribadi turnamen ranking ini. Memang ada hal tak terduga. Ling Kun juga berbicara dengan suara rendah, jika dugaanku benar, turnamen ranking ini akan disimpulkan sesegera mungkin. Petik 2. Feng Feiyan melanjutkan, sekte saya pada awalnya berencana untuk mulai menjelajahi ark mendalam primordial pada hari kedua setelah kesimpulan turnamen ranking. Namun kali ini, ark mendalam primordial akan dibuka besok di muka. Primordial mendalam ark hanya akan terbuka selama 24 jam setiap kali. 24 jam dalam seluruh 300 tahun, secara alami, tidak ada waktu yang bisa terbuang. Tetapi kata-kata yang diucapkan oleh Divine Phoenix Sekte saya, sangat berat, dan kami benar-benar tidak akan kembali pada mereka. Oleh karena itu, untuk menjelajahi primordial mendalam ark besok dalam kolaborasi, sesi ini jadwal pertandingan peringkat turnamen, juga akan diragukan akan dikompresi ke tingkat yang besar. 3 besar, akan perlu diputuskan hari ini. Bersuara gelombang-gelombang-gelombang. Saat kata-kata Feng Feiyan diucapkan, seluruh arena menjadi bergolak. Mereka semua mengerti kata-kata itu, ark mendalam primordial akan terbuka lebih dulu. Dan pada saat yang sama, sesi turnamen ranking ini akan dikompresi menjadi 1 hari. Yang berarti bahwa itu harus disimpulkan hari ini. Jadwal pertandingan setidaknya akan berlangsung selama 5 hari untuk setiap turnamen ranking di masa lalu, tanpa kecuali. Di antara 70 pakar muda papan atas yang berasal dari 7 negara, setiap putaran harus bertarung dalam round robin. Sebelumnya, bahkan 5 hari pertandingan akan dijadwalkan sepenuhnya, dan situasi perpanjangan jadwal turnamen akan sering terjadi. Dalam waktu sesingkat sehari, itu tidak bisa dilakukan. Ekspresi dari para peserta, serta kaisar dan hegemoni masing-masing negara semuanya sangat berubah. Turnamen peringkat 7 negara adalah masalah besar seluruh negara, hasil peringkat, terhubung ke posisi dan prestise 25 tahun ke depan suatu negara. Untuk turnamen ranking ini, setiap negara dapat mempersiapkan dengan sekuat tenaga mereka beberapa tahun sebelumnya, dan harta langka yang terakumulasi selama lebih dari 20 tahun semuanya akan digunakan tanpa pelit sedikit pun. Bagi para peserta muda, turnamen ranking ini lebih dari itu. Panggung tertinggi bagi mereka untuk tampil, peluang terbesar untuk menyebarkan nama mereka ke seluruh dunia. Jika sebelumnya jadwal pertandingan 5 hari benar-benar akan diringkas menjadi 1 hari. Waktu bagi mereka untuk tampil, tidak diragukan lagi akan dikompresi oleh 80% keseluruhan. Perbedaan semacam ini, bagaimana mungkin mereka mau dan puas? Dan penonton berjumlah lebih dari 3 juta yang memperoleh kualifikasi untuk memasuki arena melalui rasa sakit yang hebat, mereka pada awalnya akan menikmati seluruh 5 hari pertempuran puncak, namun tiba-tiba hanya 1 hari yang tersisa, mereka secara alami sangat tidak terlatih demikian juga. Tidak heran penatua besar diperlukan untuk menjadi tuan rumah secara pribadi. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, jadi itu untuk menekan situasi yang mungkin terjadi dengan kekaguman dari penatua besar. Jika jadwal pertandingan menyusut menjadi 1 hari. Ketika dia bergumam sampai di sini, alisnya tiba-tiba berkedut sebagai perasaan yang tidak menenteramkan muncul di hatinya. Keributan yang tiba-tiba meledak di arena sepenuhnya dalam harapan Divine Phoenix Sect. Ekspresi Feng Feiyan tidak berubah, karena suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras oleh beberapa orang, meskipun jadwal pertandingan terpaksa dikompresi, tidak perlu ada orang yang khawatir. Turnamen ranking 7 bangsa ini, masih akan benar-benar adil dan jujur. Begitu banyak, itu akan menjadi lebih adil dan adil daripada beberapa lusin sesi sebelumnya. Itu akan menentukan peringkat kekuatan kita mendalam Sky Seven Nations dengan bias yang bahkan lebih sedikit. Petik 2. Kata-kata Feng Feiyan, membuat semua orang mengungkapkan ekspresi heran. Jadwal pertandingan dikompresi dari 5 hari menjadi 1, namun itu akan lebih adil. Feng Feiyan melanjutkan, sesi sebelumnya dari turnamen pemeringkatan 7 bangsa, 70 anak ajaib bertarung secara bergantian, bersaing satu sama lain, dan peringkat akhir ditentukan oleh penempatan tertinggi dari masing-masing pesaing negara. Namun, gaya peringkat semacam ini menekankan kekuatan para praktisi yang mendalam. Tetapi dalam kenyataannya, apa yang bisa memanifestasikan kekuatan suatu bangsa yang paling seharusnya adalah kekuatan keseluruhan dari peserta suatu negara. Dengan demikian, sesi turnamen ranking ini akan membatalkan pertandingan individu dan berubah menjadi pertempuran tim. Dalam setiap pertandingan peringkat, setiap praktisi mendalam dari kedua belah pihak semua harus memasuki panggung. Arena itu langsung dipenuhi dengan suara diskusi, tanpa henti bersuara.
Mata Yunce menatap lebar, saat dia dengan lekat-lekat menatap Feng Feiyan yang ekspresinya dingin dan kaku, dan dengan kasar mengutuk. Keparat. Bab 429. Turnamen peringkat 7 bangsa, mulai. Feng Feiyan mengabaikan keributan dan melanjutkan, meskipun ini adalah pertarungan tim, itu masih akan mampu menampilkan kekuatan setiap orang. Sementara juga mampu memeriksa tingkat komprehensif generasi muda suatu bangsa. Pada saat yang sama, itu juga akan mematuhi kondisi pemadatan jadwal kompetisi ke tingkat maksimum, tanpa kehilangan sedikit keadilan. Jika kita melakukannya, apakah teman-teman kita dari keenam negara memiliki keberatan? Jika ada keberatan, silakan berbicara. Petik 2. Feng Feiyan menghadapi keenam negara. Secara akurat, dia menghadapi area tempat duduk dari 5 negara dengan wajah kosong dan suara tenang. Jika mereka dihadapkan dengan perubahan jadwal yang drastis, jika yang ada di depan mata mereka hanyalah sesepuh biasa dari Divine Phoenix Sect, sebagai tokoh tingkat kaisar dan hegemon dari 6 negara, mereka mungkin memang keberatan. Tapi saat ini, orang yang berbicara dengan mereka sebenarnya adalah Penatua Agung Phoenix Sekte. Yang peringkatnya lebih tinggi dari Pangeran Phoenix Surgawi. Bahkan jika semua 6 kaisar bangsa ditambahkan bersama-sama, kekuatannya, kekuasaan, dan namanya juga tidak gagal. Di bawah tatapan Feng Feiyan, para kaisar dan hegemoni ke-6 negara semuanya merasa seolah-olah lempengan besi menekan dada mereka, bahkan bernapas sangat sulit. Bagaimana mungkin mereka berani mengatakan sesuatu? Mereka semua dengan cepat mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Sangat bagus. Feng Feiyan mengangguk, karena teman-teman kita dari 6 negara tidak keberatan, maka kompetisi turnamen peringkat tahun ini akan dilakukan dengan demikian. Aturan pertarungan tim pada dasarnya sama dengan pertarungan individu, dan juga round robin. Setiap negara akan bertarung dengan semua orang dari negara lain dan akan maju melalui turnamen peringkat melalui kemenangan. Kemudian, kedua negara yang menang kemudian akan bertarung satu sama lain untuk maju, pemenang akan ditempatkan di depan. Untuk mengurangi jadwal turnamen dan mengurangi konsumsi praktisi mendalam yang berpartisipasi di setiap negara, Divine Phoenix Sect kita tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan round robin. Pemenang akhir pertandingan kemudian akan dapat melawan praktisi mendalam Divine Phoenix Sekte kami. Jika mereka menang, mereka akan menjadi juara tahun ini. Dengan cara ini, dalam pertandingan round robin, setiap praktisi yang mendalam di setiap negara hanya akan diminta untuk bertarung 5 pertandingan, dengan total 16 pertandingan. Waktu 1 hari, sudah cukup. Petik 2. Makna Feng Feiyan cukup jelas, Divine Phoenix Sect tidak berpartisipasi dalam round robin, dan hanya akan bertarung dengan tim terkuat dari 6 negara. Untuk titik ini, Feng Feiyan tidak bertanya apakah ke-6 negara keberatan atau tidak, karena pada dasarnya tidak perlu. Dan tidak ada seorang pun dari 6 negara yang berpikir bahwa ini tidak pantas, atau merasa tidak puas, karena level Divine Phoenix Sect adalah tingkat yang tidak dapat ditentang oleh ke-6 negara lainnya. Dengan betapa mengerikannya Divine Phoenix Sekte, bahkan jika setiap praktisi yang mendalam dari 6 negara ditambahkan, mereka masih akan dengan mudah ditekan menjadi seekor anjing oleh praktisi yang mendalam dari Divine Phoenix Sect. Setelah begitu banyak turnamen ranking 7 bangsa, di mata negara-negara lain, mereka semua sebenarnya turnamen peringkat 5 bangsa, karena Divine Phoenix terlalu kuat dan Blue Wind terlalu lemah. Setiap kali mereka bertarung, selalu menentukan peringkat 5 negara. Jika mereka berada di posisi kedua, itu setara dengan menempatkan di tempat pertama. Dan jika mereka berada di urutan ke-6, itu sama dengan menjadi orang mati yang memalukan. Mereka benar-benar tidak berani memiliki khayalan bahwa mereka bisa mengalahkan Divine Phoenix Empire, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka setara dengan Blue Wind Nation. Adapun aturan lain dari pertandingan, saya berasumsi bahwa tidak perlu bagi saya untuk membuang waktu untuk mengatakan apa yang lebih dari yang diperlukan. Feng Feiyan mengalihkan pandangannya saat tatapannya yang tenang membawa semacam ketidakmampuan berwujud. The Seven Nation Ranking Turnamen adalah acara yang paling terkenal untuk dunia praktisi mendalam di benua Sky. Setiap sesi mendapat perhatian terbesar. Dan perubahan besar dalam jadwal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bahkan belum diinformasikan sebelumnya, sebenarnya baru saja diputuskan di tempat dengan beberapa kata. Tidak ada yang berani keberatan, dan tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasan. Ini adalah pencegahan surgawi Phoenix Sekte yang luar biasa. Eyoyo gelombang, yang ini diharapkan untuk melihat pertandingan selama berhari-hari, dan sekarang hanya perlu 1 hari untuk selesai. Suasana hati ini tiba-tiba menjadi sangat ceria Mehaimen. Han-Han kecil, apakah suasana hatimu sama dengan yang ini? Ji Qianrou menyipitkan mata bunga sakunya, dan mengirim pandangan genit ke Ye Xinghan. Wajah Ye Xinghan berubah, saat dia berkata dengan suara sedih, Ji Qianrou. Jika kamu berani berbicara dengan tuan muda ini lagi, tuan muda ini akan membunuhmu. Yoh, seolah takut, Ji Qianrou menciutkan lehernya, dan kemudian, ekspresi dalam tatapannya menjadi polos dan pedih karena dianiaya. Han-Han kecil, mengapa kau tiba-tiba takut pada yang satu ini, kamu hampir membuatku takut kaku. Jika kamu tiba-tiba menakuti yang ini lagi, yang ini akan marah oke gelombang. Setelah yang satu ini menjadi marah, mungkin dia akan menjadi sedikit licik, dan menyebabkan Anda tidak lagi memiliki wanita untuk bermain di malam hari gelombang. Petik 2. Dengan nada lembut dan lembut yang hampir menangis, Ji Qianrou melirik sedikit dengan mata malu-malu pada dua wanita menyihir terpaku oleh Ye Xinghan kiri dan kanan. Seketika, tubuh keduanya bergetar pada saat yang sama, pupil mereka melebar saat mereka memproyeksikan ketakutan yang sangat dalam. Karena saat mereka tersentuh oleh tatapannya, perasaan mengerikan semacam itu.
Seolah-olah tenggorokan mereka ditahan di dalam taring beracun dari seorang Raja Kobra. Kamu, Ye Xinghan tahu teror monster ini lebih baik daripada orang lain. Menutup mulutnya, dia tidak berbicara lagi. Saya menyatakan bahwa turnamen ranking 7 bangsa ke-9 benua Sky benua ke-9 telah resmi dimulai. Petik 2. Suara Feng Feiyan bergema melalui arena, dan juga menyatakan dimulainya turnamen ranking 7 bangsa sesi ini. Dengan ayunan lengannya, satu ayunan cahaya api melintas. Seketika, sebuah batu yang sangat besar nyala api didirikan di tengah arena. Melihat batu yang mendalam ini, Yun Che yang memiliki pengalaman turnamen ranking Blue Wind, langsung mengerti apa yang digunakan untuk itu. Yun Che mengulurkan tangannya, dan melirik telapak tangannya. Satu demi satu pemandangan di Heavenly Sword Villa saat itu muncul dalam pikirannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam kebencian, sepertinya, aku akan diejek oleh orang banyak lagi. Sialan, nasibku diputuskan untuk diejek oleh orang banyak lagi dan lagi sejak aku dilahirkan. Petik 2. Dalam turnamen ranking angin biru setiap sesi tunggal, penilaian kekuatan yang mendalam akan selalu menjadi proses yang penting. Turnamen ranking 7 bangsa adalah sama. Setengah dari penilaian kekuatan yang sangat besar adalah untuk memamerkan tingkat kekuatan yang mendalam dari setiap peserta. Setelah semua, tingkat kekuatan yang mendalam pada dasarnya membagi kekuatan sejati seseorang. Setengah lainnya adalah menilai usia seseorang. Dalam semua sesi turnamen ranking sebelumnya, usia praktisi yang berpartisipasi tidak boleh lebih dari 25 tahun. Jika ada kasus usia berlebih, hak untuk berpartisipasi akan segera diambil kembali. Feng Feiyan perlahan turun dari langit, mendarat di sisi Profound Assessment Stone, dan berkata dengan suara nyaring, saat ini, saya akan menggunakan sesi terakhir dari hasil pemeringkatan turnamen ranking bangsa 7 sebagai pesanan, dan membacakan nama dari 7 negara. Peserta setiap negara harus memasuki panggung Phoenix dengan lambang peserta, menyatakan nama mereka, kemudian mengambil penilaian tentang kekuatan dan usia yang mendalam. Na'vi Tide Nation. Feng Feiyan mengatakan bahwa peringkat penempatan turnamen ranking 7 bangsa yang terakhir harus diumumkan sebagai pesanan, tetapi nama pertama yang disebutnya, adalah negara tempat kedua di sesi terakhir. Di permukaan, ini mungkin tampak sederhana menempatkan Divine Phoenix Sect sebagai yang terakhir untuk memasuki tahap yang sesuai dari tuan rumah. Tapi kata-kata yang tak terucapkan, bagaimana mungkin kekaisaran Phoenix Surgawi itu benar-benar menghina disebutkan dengan istilah yang sama dengan 6 negara lainnya. Dalam turnamen ranking terakhir, Na'vi Tide ditempatkan kedua, pertama dari 6 negara. Saat 3 kata, Na'vi Tide Nation, jatuh, bola cahaya dingin yang mendalam tiba-tiba bersinar di area tempat duduk Na'vi Tide Nation, dan menggambar 2 kata besar, Na'vi Tide, di langit di atas. 7 pria muda dan 3 wanita muda secara bersamaan terbang ke udara, dan mendarat di panggung Phoenix pada saat ujung pakaian mereka berkibar. Seketika, gelombang energi dingin bergelombang keluar seperti riak air dari atas Phoenix Stage. Na'vi Tide Nation terletak di ujung utara langit mendalam, dengan langit yang dingin dan tanah beku sepanjang tahun. Dan karena itu, para praktisi yang mendalam di sana pada dasarnya semua menumbuhkan atribut es yang mendalam. Dari 10 pemuda, yang tertua tampak sekitar 25, yang termuda baru mencapai 20. Saat mereka memasuki panggung, para penonton di belakang area tempat duduk Angkatan Laut Tide langsung meledak seperti minyak panas di atas wajan, menderu gelombang suara yang mengguncang langit dan bumi. Pasang Angkatan Laut, Tide Angkatan Laut, Tide Angkatan Laut, petik 2. Pergi Angkatan Laut, hancurkan 5 negara, petik 2. Wah, itu adalah, Pangeran Melihat Bunga, Han Ruyu. Turnamen ranking pasang Angkatan Laut nomor 1 untuk 2 kali. Seperti yang diharapkan, dia datang. Wah, Pangeran Pandang Bunga, idola saya, sangat tampan, aku akan pingsan. Beberapa gadis tergila-gila berteriak sambil menutupi wajah mereka. Gelombang besar keributan seperti guntur bergulir, gemetar sampai membuat gendang telinga Yun Che bergetar. Suara Jasmine datang dari sisi telinganya, 7 tahap terakhir Sky mendalam, dan 2,5 langkah Kaisar mendalam. Dan 1 tahap awal Kaisar mendalam. Sama halnya dengan generasi muda yang sama dan di benua yang sama, jika dibandingkan, Blue Wind Nation benar-benar jauh lebih rendah. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yun Che berkata dengan acuh tak acuh, Blue Wind Nation adalah yang terkecil, dan juga memiliki sejarah terpendek. Akumulasi mereka benar-benar terlalu dangkal, jadi secara alami akan ada perbedaan besar yang tidak dapat diisi. Petik 2. Feng Wuhui dari Sekte Gunung Tide Nation di Gunung Salju, telah maju untuk bersaing. Praktisi muda pertama yang dalam muncul, mengungkapkan lambang partisipannya sambil mengungkapkan nama dan sekte dengan cara yang tinggi. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan, berdiri di depan Feng Feiyan, dan menekan ke batu penilaian mendalam dengan telapak tangannya. Batu penilaian mendalam melintas dengan cahaya, dan setelahnya, usia fisik dan kekuatannya yang dalam terlihat jelas. 23 tahun, Sky mendalam realm level 8. Para penonton dari Na'vi Tide Nation langsung menyuarakan keceriaan yang menyentak langit. Mampu mencapai tingkat kekuatan yang begitu dalam berada di atas rata-rata bahkan di domain paling tinggi dari 6 negara. Praktisi mendalam Na'vi Tide Nation tampil berturut-turut, tingkat kekuatan mereka yang dalam tidak sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Jasmine. 7 tahap terakhir Sky Profounds, dan 2,5 langkah Emperor Profounds. Dan pada saat ini, praktisi mendalam terakhir dari Na'vi Tide akhirnya muncul. 9 praktisi mendalam lainnya semuanya memiliki wajah yang tinggi,
hanya orang ini yang memiliki ekspresi tenang dari awal hingga akhir, dengan senyum samar-samar tersembunyi di dalamnya. Dia tampak sangat muda, wajahnya seperti batu giok putih, bibirnya seperti vermilion cinabar, dan pria tampan. Di antara alisnya, bahkan ada sedikit aura eksentrik yang cukup membuat wanita muda tenggelam di dalamnya. Dia berjalan maju perlahan dan santai seolah berkeliaran di halaman. Saat dia mengambil langkah pertamanya, kursi penonton Navitide sudah benar-benar meledak. Berbagai macam teriakan berlebihan, terutama teriakan dari wanita, hampir merobek panggung Phoenix. Pangeran mengamati bunga. Persetan dengan itu, Yun Ce menopang dagunya ketika dia mendengar judul seperti itu dari teriakan perempuan itu. Judul ini, sangat konvensional dan lumpuh sampai-sampai tidak tertahankan. Orang ini bernama Han Ruyu, dikabarkan sebagai generasi muda Angkatan Laut Tide nomor 1 saat ini. Menghadiri turnamen ranking pasang Angkatan Laut 2 kali pada usia 17 dan 20, ia menjadi yang pertama di kedua kali. Martabatnya di Navitide Nation bisa dikatakan sebagai matahari di langit, dan bahkan penguasa Navitide Nation menerimanya sebagai tamu dengan kehormatan tertinggi. Bahkan sampai pada titik di mana aku pernah mendengar namanya. Feng Zanyun melengkungkan sudut bibirnya, saat dia berkata dengan jijik, dia cukup menakjubkan di Navitide Nation, tetapi jika dia datang ke Divine Phoenix Sect saya, dia hanya akan banyak, dan mungkin bisa, tidak dianggap mencapai rata-rata. Petik 2. Dengan senyum di wajahnya, Han Ruyu mengulurkan tangan seperti batu giok putih dan menekan ke batu penilaian. 23 tahun, Kaisar Mendalam Realm level 2. WHOAAA. Para penonton dari Navitide Nation menjadi sangat marah ketika suara sorakan berubah dari ombak yang mengamuk menjadi guntur yang mendalam dari surga ke-9, sementara wajah-wajah dari 5 praktisi mendalam negara lainnya semuanya sedikit berubah. Apa, kali ini, Navitide Nation benar-benar memiliki Arashi? Aku telah berpikir bahwa Arashi kita kali ini pasti akan mengejutkan seluruh arena, tetapi aku tidak berharap bahwa seseorang akan benar-benar juga muncul di Angkatan Laut Tide Nation. Sepertinya, jika kita melawan Navitide Nation kali ini, itu akan menjadi pertempuran yang sulit lagi. Namun, kita juga tidak punya alasan untuk kalah. Kaisar Bangsa Vian Hitam berbicara dengan nada datar. Tidak buruk. Feng Hengkong, yang selalu diam, mengangguk pada saat ini, sepertinya saat ini, Navitide Nation akhirnya membaik sedikit. Petik 2. Sialan, dia sebenarnya adalah singgasana. Selain itu, Kaisar Mendalam Realm tingkat 2. Feng Zanyun merasa heran di seluruh wajahnya, singgasana di bawah 25 tahun sebenarnya bisa juga muncul di 6 negara yang tidak signifikan. Menakjubkan, betapa langka. Bocah ini bernama Han Ruyu, bukan hanya Navitide kali ini, ia telah menyebarkan namanya di seluruh 6 negara. Tempat kedua dari turnamen ranking ini, mungkin berakhir di tangan Navitide Nation lagi. Petik 2. Bangsa Vian Hitam. Praktisi mendalam Navitide Nation selesai, namun mereka tidak kembali ke tempat duduk mereka, dan sebaliknya langsung memasuki area persiapan pertandingan eksklusif Phoenix Stage. Teriakan Feng Feiyan sekali lagi terdengar, ketika 10 praktisi muda yang mendalam, semuanya mengenakan pakaian hitam, melompat ke panggung Phoenix. Kali ini, para penonton bangsa hitam Vian langsung meledak, suara teriakan yang mereka keluarkan tidak lebih lemah dari Blue Tide Nation. Huihong dari Yin Hell Sekte bangsa Black Vian Nation telah tampil untuk bersaing. Lu Haoyan dari Pulau Vian Ungu Vian bangsa hitam telah tampil untuk bersaing. Navitide Nation, Black Vian Nation, Grand Asura Nation, Sun Dew Dew Nation, Divine Incense Nation. 5 negara dari Sky Mendalam naik ke atas Phoenix Stage dengan urutan penempatan turnamen Seven Nation ranking terakhir. Dalam waktu 15 menit, semua praktisi mendalam dari 5 negara selesai dengan penilaian mereka, dan memasuki area persiapan pertandingan. Apa yang tersisa? Hanya 2 ekstrim. Divine Phoenix Empire dan Blue Wind Nation. Bab 430 Pengejekan Kelompok. Yun Ce hati-hati melihat usia dan kekuatan yang mendalam dari praktisi mendalam generasi muda 5 negara, lalu menghela nafas di dalam hatinya. Pada saat ini, ia semakin dan semakin sadar tentang betapa hebatnya masalah turnamen ranking bangsa, dan mengapa tidak ada seorang pun di Blue Wind Nation yang mau repot-repot menyebutkan, atau bahkan tertarik padanya. Itu bisa dibilang tabu yang memalukan. Dari awal hingga akhir, meskipun kekuatan gabungan Navitide, Black Vian, Grand Asura, Sunflower Dew, dan praktisi mendalam Divine Incense agak bervariasi, perbedaannya tidak terlalu besar. Turnamen nomor 2 turnamen peringkat sebelumnya, Navitide, datang dengan tahta tahap awal, 2,5 langkah Emperor Province, dan 7 tahap akhir Sky Province kali ini. Adapun Divine Incense Nation, yang telah ditempatkan hanya di atas Blue Wind di turnamen peringkat sesi sebelumnya, tempat terakhir dari 5 negara, mereka telah membawa setengah langkah Kaisar Mendalam, 8 tahap akhir Sky Province, dan tahap pertengahan Sky Mendalam. Perbedaan semacam itu benar-benar tidak bisa dikatakan besar sama sekali. Selama keberuntungan ada di pihak mereka, ada kemungkinan bagi negara manapun untuk berada di posisi kedua dalam turnamen ranking bangsa. Sebagai perbandingan, hanya Blue Wind Nation yang tragis melampaui kata-kata. Selain Xia King Yue, dalam praktisi mendalam Blue Wind Nation yang berusia di bawah 25 tahun, bahkan tidak ada tahap awal Sky Deep Realm dapat ditemukan. Setengah langkah Kaisar Mendalam hanyalah puncak dari mereka yang di bawah 25 tahun dalam 5 negara, namun itu adalah puncak dari seluruh dunia praktisi mendalam Blue Wind Nation. Bahkan, Navitide Nation dan Black Vian Nation bahkan secara individual mengeluarkan Arashi di bawah 25. Apa yang tersisa setelah 5 negara, adalah Blue Wind Nation dan Divine Phoenix Nation.
Feng Feiyan melirik melewati area tempat duduk, lalu berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang semua orang bisa lihat, tidak diketahui mengapa, tapi Blue Wind Nation tidak hadir dari turnamen ranking sesi ini, bahkan tanpa satu pun suara aktivitas. Blue Wind tidak hebat dalam hal yang mendalam, jadi apakah mereka berpartisipasi atau tidak dalam turnamen peringkat ini sama sekali tidak mempengaruhi hasil peringkat. Sebaliknya, ini akan mengurangi pertandingan, yang lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Area tempat duduk langsung meledak menjadi tawa, semua orang tahu seperti apa keberadaan yang menyedihkan Blue Wind Nation dalam turnamen ranking 7 bangsa ini. 6 negara lainnya datang untuk memperjuangkan gengsi dan kemuliaan, namun Blue Wind Nation hanya datang setiap saat untuk mengisi angka Seven Nation. Dan untuk sesi ini, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki keberanian dan tatap server lagi. Di dalam arena, ada beberapa warga angin biru, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada. Kata-kata yang datang dari Penatua Phoenix Agung benar-benar mempermalukan mereka. Tapi mereka hanya bisa mengencangkan tinju mereka, mengepalkan gigi, dan diam-diam menanggung penghinaan ini tanpa wajah untuk berbicara. Tes, anak angin biru, masih ada waktu bagimu untuk menekan ekormu di antara kedua kakimu dan melarikan diri. Dengan kekuatanmu yang sangat kecil, jika kamu benar-benar naik, dan kamu bahkan pergi ke sana sendirian, apalagi kehilangan muka, kamu bahkan akan kehilangan pantatmu. Hei, kotoran! Sebelum Feng Zanyun bahkan selesai berbicara, Yun Ce di sampingnya sudah melompat. Setelah beberapa lompatan, dia langsung berlari menuju Phoenix Stage. Tunggu, siapa bilang Blue Wind Nation tidak punya peserta? Petik 2. Teriakan seperti petir terdengar di arena. Ketika teriakan berakhir, Yun Ce sudah melakukan lompatan terakhirnya. Dalam tatapan semua orang yang kagum, dia mendarat dengan keras di panggung Phoenix saat tanah di bawahnya bergetar dengan suara berisik. Dia memandang Feng Feiyan dengan ekspresi tenang namun bangga dan mengangkat tangan kanannya untuk mengungkapkan lambang peserta yang tercetak dengan kata-kata, Angin Biru, Yun Ce dari bangsa Angin Biru telah tampil maju untuk bersaing. Ah! Feng Suir tanpa sadar mengeluarkan tangisan lembut. Suir, ada apa? Feng Hengkong memutar kepalanya secepat kilat, saat dia bertanya dengan heran. Tidak ada apa-apa. Feng Suir menggelengkan kepalanya, suaranya sedikit bergetar, hanya saja aku memikirkan sesuatu sebelumnya, dan agak linglung, lalu tiba-tiba melihat seseorang melompat ke panggung Phoenix. Aku agak kaget, ini benar-benar terkejut. Tidak ada. Petik 2. Meskipun Feng Hengkong masih ragu, dia tidak bertanya lebih jauh. Pada saat ini, Feng Xichen, yang duduk di belakang tiba-tiba berdiri, dan tiba-tiba berseru, ayah kerajaan, itu dia. Dia itu Yun Ce. Dia benar-benar datang. Feng Ximing berkata rendah, sepertinya dia masih sedikit berpengetahuan, karena dia tahu bahwa dimanapun dia berlari, dia tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan kita. Petik 2. Itu dia. Tatapan Feng Hengkong sedikit konvergen ketika dia berkata dengan lemah, dia yang berani datang ke sini hari ini dapat dianggap agak berani. Jangan pedulikan dia, kalau tidak itu akan mempengaruhi turnamen peringkat. Sejak dia datang, dia seharusnya tidak memiliki khayalan untuk melarikan diri. Petik 2. Feng Suir diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka, pikirannya menjadi ladang kekacauan. Feng Lingyun. Yun Ce. Kakak Yun, adalah Yun Ce. Bukan Feng Lingyun. Bukan Feng Lingyun. Bagaimana bisa ini menjadi sampah? Bagaimana mungkin dia? Petik 2. Di sudut kursi penonton, orang yang sangat biasa-biasa saja sedikit bergetar dengan wajah penuh kejutan ketika dia melihat Yun Ce naik ke Phoenix Stage. Segera setelah dia selesai berseru di dalam hatinya, seorang pemuda yang duduk di sebelah kanannya yang tampak berusia sekitar 17 tahun berdiri dengan cepat dengan swoosh. Dia sangat bersemangat sehingga seluruh wajahnya benar-benar merah, kedua lengannya bergetar ketika dia berteriak, "Bos! Seperti yang diharapkan, kamu datang. Saya hanya tahu bahwa Anda akan datang. Saya tidak datang ke sini dengan sia-sia. Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan datang." Melihat bagaimana pemuda ini bertindak, bersemangat sampai-sampai dia hampir berhenti bernapas, dia menyenggol pakaian pemuda itu dan bertanya, "Hei, teman, kau kenal orang ini? Mungkinkah Anda seseorang dari Blue Wind Nation?" "Jika tentu saja aku mengenalnya." Pemuda itu berkata dengan wajah penuh kegembiraan, "Dia bosku, kau tahu. Alasan kenapa aku datang ke sini dari jauh adalah hanya untuk menonton pertandingannya." Petik 2. Dia bosmu. Sial, kebetulan seperti itu. Dia juga kakak lelaki sumpahku. Alasan mengapa saya datang ke sini. Itu juga untuk menonton pertandingannya. Petik 2. Apakah itu benar? Pemuda itu bertanya ketika dia menatapnya dengan wajah penuh kecurigaan. Siapa namamu? Ling Jie. Ling Jie dari Heavenly Sword Villa dari Blue Wind Nation. Pemuda itu berkata dengan bangga. Ling Jie, siapa Ling Yun bagimu? Petik 2. Itu kakak besar saya. Bagaimana Anda tahu nama kakak saya? Tentu saja itu disebutkan kepada saya oleh Bos Yun. Petik 2. Kamu benar-benar kenal bosku. Kebetulan sekali. Benar, siapa namamu? Anda berasal dari negara mana? Petik 2. Oh, namaku Yan Xiaohua, tidak ada rumah, tidak ada negara. Sekilas saya tahu bahwa saya lebih tua dari Anda. Kamu bisa memanggilku Big Bro Hua, Bos Hua, Old Hua. Apa saja baik-baik saja. Petik 2. Yan Xiaohua, kenapa kamu memiliki nama feminin seperti itu? Petik 2. Tentu saja itu karena aku terlahir tampan dan anggun, jadi namaku pasti agak elegan juga.
Setidaknya itu jauh lebih baik daripada namamu tanpa keahlian apapun. Petik 2. Cih. Penampilan Yun Ce tidak diragukan lagi menjadi titik fokus seluruh arena. Ketika 5 praktisi mendalam negara memasuki panggung sebelumnya, apa yang terdengar adalah sorakan-sorakan surga. Tapi kali ini, itu adalah diskusi dan tawa seluruh arena. Ceria adalah satu-satunya hal yang kurang. Semua peserta lain datang terbang, namun dia benar-benar datang melompati. Tidak mungkin dia bahkan belum mencapai alam mendalam langit, kan? Kamu bodoh. Dia dari Blue Wind Nation. Tes, Blue Wind Nation, Anda tahu. Jangan bilang bahwa Anda pernah mendengar seseorang di bawah 25 di Blue Wind Nation di atas sky mendalam. Jenis ini paling banyak ada di alam mendalam bumi. Saya ingat dalam turnamen ranking 7 bangsa sebelumnya, bahwa level tertinggi dalam peserta Blue Wind Nation adalah juga alam mendalam bumi. Bahkan, mereka bahkan memiliki mereka yang ada di alam mendalam spirit, hahaha. Itu membuat saya tertawa setiap kali saya mengingatnya. Petik 2. Wah, seseorang dari Blue Wind Nation benar-benar datang. Divine Phoenix Sect bahkan tidak menyiapkan kursi Blue Wind Nation. Jelas, mereka bahkan tidak berpikir bahwa seseorang dari Blue Wind Nation akan datang, namun orang ini benar-benar pergi ke sana sendirian. Tes, kekuatan yang mendalam hanya di alam mendalam bumi. Dia bahkan tidak setingkat saya, apakah dia sangat ingin kehilangan seluruh wajahnya? Petik 2. Kamu tidak harus tahu ini. Di Blue Wind Nation, berada di alam mendalam bumi di bawah 25 di Blue Wind Nation sudah merupakan keberadaan tertinggi. Saya mendengar bahwa instruktur di istana mendalam keluarga kekaisaran mereka hanya spirit realm. Realm bumi mendalam bahkan bisa menjadi kepala istana di cabang mendalam istana. Petik 2. Kotoran, kamu serius? Maka bukankah aku akan menjadi kepala istana cabang utama jika aku pergi ke sana? Hahaha, kenapa hanya satu orang yang muncul? Jangan bilang bahwa Blue Wind Nation hanya membawa satu orang. Hahaha, ini cukup lucu untuk membuat kepala seseorang lepas dari tawa. Bahkan jika Blue Wind Nation datang ke sini, mereka setidaknya harus membawa 10 orang. Lagi pula, pertandingan kali ini adalah pertarungan tim. Ayah ini akan mati karena tawa. Petik 2. Masih bagus jika mereka datang. Dengan Blue Wind Nation di sini, tempat terakhir ini tidak bisa direbut oleh siapapun. Petik 2. Di dalam arena yang tak tertandingi besar, setiap sudut dipenuhi dengan suara tawa nakal dan ejekan. Di depan salah satu yang hanya ada di alam mendalam bumi, namun mampu mewakili Blue Wind Nation dalam turnamen ranking 7 bangsa, sejenis bentuk superioritas, lebih tinggi, tak berwujud yang lahir dalam hati setiap praktisi mendalam dari 6 negara. Satu demi satu, mereka menatapnya dengan tatapan geli, kasihan, dan mengejek. Sedemikian rupa sehingga seolah-olah Yun Ce diadili. Yun Ce terlalu akrab dengan adegan semacam ini. Saat itu, di turnamen ranking angin biru ketika dia mewakili istana angin biru, dia, yang memiliki tingkat kekuatan mendalam terendah dilihat dengan penghinaan dan ejekan oleh hampir semua orang yang hadir. Semua jenis suara dan tatapan berputar di sekelilingnya. Sepertinya kali ini adalah kinerja yang berulang dari apa yang terjadi 2 tahun lalu. Hanya, 2 tahun yang lalu, semua suara ejekan tidak memengaruhi dirinya sedikitpun, dan kali ini, tidak juga memengaruhi dirinya. Di dalam arena, meskipun ada sangat sedikit praktisi mendalam dari Blue Wind Nation, itu tidak berarti tidak ada. Alasan mengapa mereka datang hari ini adalah untuk menonton kekuatan Yun Ce. Sebulan yang lalu, ketika Yun Ce meninggalkan Blue Wind Imperial City untuk Divine Phoenix Empire, Chang Wanhe menyebarkan berita tentang Yun Ce yang akan mewakili Blue Wind Nation di turnamen ranking 7 bangsa sendiri ke dunia praktisi pada hari berikutnya. Dia awalnya mengatakan kepada Yun Ce bahwa jika praktisi mendalam Blue Wind mengetahui bahwa dia akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 bangsa, itu mungkin bahkan tiba-tiba memicu harapan. Harapan yang akan menghapus aib mereka sebelumnya. Karena Yun Ce telah menciptakan keajaiban setelah keajaiban mustahil di Blue Wind Nation. Dia bahkan telah menjadi sosok legendaris di hati para praktisi mendalam Blue Wind. Karena jika dia datang mewakili Blue Wind Nation di kompetisi ini, dia pasti akan memukau dunia dan menghapus semua rasa malu mereka sebelumnya. Dalam 1 bulan ini, banyak praktisi angin biru yang mendalam dipenuhi dengan harapan dan semangat, datang ke Divine Phoenix Empire dari jarak yang sangat jauh. Meskipun perbedaan antara praktisi angin biru yang mendalam dan 6 negara lainnya dalam arena itu besar, itu bukan diketahui berapa banyak lagi yang datang dibandingkan dengan sesi sebelumnya. Dihadapkan dengan tawa dan ejekan seluruh hadirin, para praktisi Blue Wind yang jarang dan tersebar itu memandang Yun Ce. Beberapa mengepalkan tangan mereka, beberapa mengertak ke dalam, dan beberapa mencibir, menunggu Yun Ce untuk mengalahkan mereka sampai jadi bubur. Beberapa tidak tahan lagi ketika mereka berseru dengan suara nyaring, diam. Tidak hanya Yun Ce, bangsa-bangsa angin biru kami yang nomor 1 dari generasi muda, ia nomor 1 dari seluruh dunia praktisi yang mendalam. Meskipun ia hanya berada di alam mendalam bumi, ia masih bisa bertarung melawan kaisar mendalam. Alam mendalam bumi, melawan kaisar mendalam, BWAHAHAHA. Seolah-olah penonton di sekitarnya mendengar lelucon paling lucu di dunia ketika mereka semua tertawa terbahak-bahak, apakah anak ini lupa minum obat ketika dia meninggalkan rumah. Mendalam bumi melawan kaisar mendalam. Hahaha. Praktisi mendalam Blue Wind yang berbicara sangat marah sehingga wajahnya menjadi benar-benar merah. Temannya menariknya ke tempatnya dan menggelengkan kepalanya, jangan pedulikan mereka. Tunggu sampai Yun Ce mengungkapkan kekuatannya, mereka akan secara alami menutup mulut mereka.
Yun Ce, kali ini, kamu harus merebut kejayaan untuk angin biru kita di depan panglima perang yang luar biasa di seluruh dunia. Petik 2.